mau mengikuti perubahan, itu dulu sikap kita. Sebagian dari kita itu menilainya dengan denial, menolak, apa sih ini gitu, nah, tidak mau itu. Atau sebagiannya malah cuek, ah nggak bener ini, nggak apa-apa ini virusnya biar aja. Nah itu mungkin yang kita temukan banyak di luar tanpa masker ya, yakin udah aman-aman saja. Ya saya bilang apa, toxic positivity ya, terlalu pede, terlalu yakin juga tidak baik. Nah stres yang ringan menurut penelitian pun dari data-data ilmiah yang ada ternyata bisa meningkatkan daya hidup suatu makhluk hidup gitu. Ya ada banyak contoh di alam bagaimana ikan ada yang ketika tidak ada air dia bisa hidup di pasir, kemudian ketika ada air dia hidup lagi. Jadi sebenarnya alam pun ya Allah memperlihatkan contoh-contoh bagaimana kemampuan adaptasi itu ada di sekitar kita. Nah, ketika seseorang gagal beradaptasi, tingkat stresnya makin tinggi, justru itu yang menjadi gangguan yang serius bagi proses metabolisme di tubuh. Ini juga sudah sering saya sampaikan, ada 3 reaksi saat kita mengalami stres. Alarm reaction, the stage of resistance, dan the stage of exhaustion. Inilah yang ketiga, inilah yang sudah muncul gangguan psikosomatik. Jadi ketika kita stres pertama kali, ada alarm reaction, kita cemas, atau misalnya nih, nilai ujian kita keluar dan kita nggak lulus, 1, 2, 3 hari kita menangis, kita kecewa, itu sebenarnya alarm reaction. Bolehkah? Ya boleh-boleh saja. Aduh kita kehilangan seorang yang kita sayangi 2, 3 hari atau paling lama seminggu kita sedih. Bolehkah? Boleh-boleh saja. Tapi kemudian kita adaptasi lagi, diberi oleh Allah kemampuan 2 minggu setidaknya untuk bertahan. Orang yang normal dia akan kembali seperti semula, tapi bagi yang gagal adaptasi dia masuk pada masalah depresi, ansietas dan sebagainya. Itulah yang gangguan psikosomatik muncul di sana. Jadi artinya kita diberi waktu sebenarnya untuk kembali ke kondisi homeostasis. Ini juga mudah-mudahan menjadi daya ingat kita semua bahwa orang yang normal harus mampu menyeimbangkan antara stresor, hal yang bikin dia stres dengan coping, kemampuan adaptasi. Kalau dia gagal, maka stresor akan terasa sangat besar dan kemudian dia menjadi sakit. Ini juga ilmu utamanya ya, hipothalamo pituitary adrenal axis, bagaimana tubuh kita dengan serta-merta ketika ada stres yang diterima oleh otak kita, kemudian akan memacu keluarnya hormon stres, yaitu kortisol. Nah, ini saya sudah bilang, sudah sering sampaikan juga, mungkin minggu lalu juga saya sampaikan bahwa kalau kita stres berulang kali dari kecil, ada aja masalah dan kita gagal adaptasi, inhibitory feedback itu gagal pada kortisol. Artinya, kortisol akan meningkat tajam dalam darah. Inilah akan mempengaruhi berbagai regulasi metabolisme tubuh. Kalau urusannya dengan pandemi COVID, dia akan menekan sistem imun. Kalau saya bilang ini sistem imun internal yang harus kita pertahankan. Apakah kita cukup berikan asupan dari luar saja? Tentu saja tidak. Langkah yang terbaik adalah pengendalian stres. Banyak orang bilang menyampaikan hilang aja lah masalah itu, jangan dipikirkan. Tidak usah dipikirkan nih karena stres nih, buang stresnya. Tidak sesimpel itu. Kalau saya lebih menyarankan kita mengelola stres itu. Kita kelola karena dia selalu akan datang. Penyakit itu sendiri, keluhan yang muncul dari penyakit yang ada itu pun bisa memicu stres lagi. Ini secara lebih ini ya, mikronya sebenarnya tiangnya di sini juga di gangguan neurotransmitter. Pola neurotransmitter inilah yang dipakai dalam penanganan farmakologinya, psikofarmaka. Kalau kita lihat misalnya ini satu sel saraf ya, ada akson dan dendrit ini ya. Jadi di sini kita ambil dipotong secara mikroskopis akan tampak nanti yang namanya di alveolnya ini akan keluar ya neurotransmitter ya. Neurotransmitter ini akan dilihat lagi di sini, diambil sebagian kecil, diperbesar lagi. Nah, di dalam vakuola ini ada neurotransmitter, banyak neurotransmitter yang ada ya, serotonin, GABA, adrenalin dan sebagainya. Ketika ada rangsangan akan memicu dia ke pinggir sinap ini celah sinap akan keluar dan kemudian ditangkap oleh reseptor pasca sinap. Nah, pada depresi contohnya di sini, ini yang aslinya diambil dengan mikroskop elektron, ternyata ada penumpukan serotonin di celah sinap sehingga sinyal itu tidak dilanjutkan. Inilah yang menimbulkan problem pada pasien-pasien depresi. Obat yang diberikan nanti akan memicu supaya ini lewat lagi ke pasca sinap atau di stop lepasnya di presinap sehingga kepadatan di celah sinap bisa berkurang. Kita bisa bayangkan ya ratusan juta sel saraf dari satu saja yang kita lihat ini terjadi simultan di seluruh sel-sel saraf kita. Luar biasa kalau kita mempelajari tubuh kita dari sampai ke tingkat sel, kita sangat bersyukur luar biasa Allah Subhanahu wa taala membuat tubuh kita begitu sempurna. Nah, bagaimana penyebabnya? Jangan lupa ada faktor genetik. Jadi ada yang bertanya ke saya, Bu, stres ini mengalami gangguan psikosomatik ini bisa keturunan nggak? Bisa ya.
Bisa sama dengan gangguan kejiwaan yang berat pun bisa. Jadi pada orang tua yang cenderung mengalami kecemasan, anaknya juga bisa terpicu. Kemudian dengan orang tua yang mendidik anaknya dengan berbagai pola asuh yang mengarah pada kecemasan atau menakut-nakutan, ya juga psikososialnya juga terganggu, termasuk juga neurobiologi, terjadi perubahan juga di neurobiologinya, pengaruh obat dan sebagainya bisa juga berpengaruh. Nah, ini kelompok kasusnya ada psikosomatik murni, bisa juga psikosomatik murni ini menimbulkan kelainan organik. Misalnya terlalu sering gangguan psikosomatik itu menimbulkan problem di lambungnya, ya penelitian mengatakan bisa berlanjut pada tuka, berlanjut pada keganasan malah sekarang. Kemudian ada yang koinsiden ya pada diabetes, koinsiden dengan depresi, sakit jantung, koinsiden dengan kecemasan, atau malah karena pernyataan kita sendiri nih yang Bapak Ibu yang hadir di sini yang juga seorang dokter atau tenaga kesehatan, kadang kita tanpa istilahnya tedeng aling-aling gitu ya, ngomong misalnya seperti ini, wah ini Ibu mulai hari ini udah kena diabetes ya, jangan boleh makan ini, jaga makan, jaga ini, kita berbicara dengan santainya tanpa melihat dulu suasana hati pasiennya. Nah, mungkin setelah keluar dari ruangan kita, dia akan menangis dan kemudian mengalami depresi 1-2 minggu kalau dia tidak mendapatkan pencerahan yang pas. Jadi, iatrogenik ini mungkin bisa kita koreksi mestinya ya. Nah, ini ada 5 konsep yang terjadi pada gangguan psikosomatik. Pertama, gangguan di saraf otonom vegetatif, simpatis, parasimpatis ya. Ada perbedaan perilaku antara simpatis dan parasimpatis ini. Kalau simpatis itu gangguan jantung berdebar ya, keringat dingin, kesemutan dan sebagainya, tapi lambungnya nanti melamban. Jadi biasanya kembung. Tapi pada orang yang dominan parasimpatis, jantungnya mungkin malah bradikard, di debarannya kurang, dia melamban ya, malas bergerak, tapi mungkin di lambungnya menjadi lebih cepat ya, sering diare dan sebagainya. Kemudian gangguan di neurotransmitter tadi, kemudian sensitif ya, hiperalgesia alat visceral. Banyak penelitian membuktikan bahwa misalnya pada orang dengan IBS ya, irritable bowel syndrome, ketika diberikan tekanan di bagian bawah di anusnya, itu ternyata pada pasien normal itu baru pada tekanan 80 atau 80 ke atas dia baru nyeri, tapi pada pasien psikosomatik ya IBS dengan stres ini tekanan 20 atau 40 dia sudah teriak-teriak. Jadi sudah menyatakan alat visceralnya udah hiperalgesia namanya, sensitif. Sama dengan lambung juga, baru makan sedikit, saya punya pasien lucu banget tapi gimana ya, dia makan kemudian ketika makanannya nasinya tuh disendok ke mulutnya, terlihat tiba-tiba ada cabenya sedikit di dalam sendok yang dia makan, terlanjur masuk, lalu beberapa menit kemudian sampai di IGD, disuntik ranitidin, pulang lagi gitu. Dia merasa cabai yang sedikit itu yang membuat sangat sakit gitu. Itu mungkin teman-teman yang dinas IGD udah biasa menghadapi itu ya. Kemudian gangguan sistem endokrin ya, banyak yang mengatakan bahwa stres yang berkepanjangan, gagal adaptasi, dia bisa diabetes, dia bisa hipertiroid ya, HPT aksis namanya, ada gangguan juga kesuburan ya, di gonadnya terganggu. Kemudian juga yang kelima adalah sistem imun, ini yang sangat penting buat kita di masa pandemi ini. Nah, kita lihat di sini gejala dan tandanya ya. Sebagian besar kalau datang ke dokter umum ataupun ke dokter penyakit dalam menyerupai kelainan sistem organ tertentu, datang dengan mual ya, nyeri ulu hati, datang dengan sakit kepala, datang dengan keluhan yang letih, nyeri sendi dan sebagainya. Setelah anamnesis yang mendalam, diperiksa lengkap, diperiksa bahkan ada yang sampai kateterisasi jantung karena mengaku serangan jantung, ternyata normal, nggak ada kelainan. Barulah terakhir kita gali, kita bongkar apa sih pemicunya gitu. Nah, kalau sekarang kita sudah mencoba menerangkan ini, mudah-mudahan nanti di awal pasien datang kita sudah mulai bisa menanya pemicu stresor psikososialnya ada enggak. Itu bisa mengarahkan nih atau organik atau fungsional. Atau kita dapatkan antara tidak sesuainya antara keluhan dengan kelainan yang temui gitu. Pasiennya ngeluh nyeri yang hebat seperti skor Pascal-nya misal 8 sampai 10 tapi di endoskopi normal, hiperemis ringan ya. Mungkin skornya mungkin 3 atau 4. Nah, ini curigalah bahwa sudah ada masalah psikosomatik. Nah, kemudian dia di kriteria diagnosisnya, kriteria negatif yang biasanya tidak ada, tidak kita ketemukan kelainan organik, ya, maka itu adalah gangguan psikosomatik. Kalaupun ada, bisa karena kelainan psikosomatiknya lama, pasiennya sudah bertahun-tahun mengalami stres, ketegangan, dan bertahun-tahun keluhannya seperti itu, atau dia koinsiden bersamaan dengan penyakit lain, atau karena perkataan orang lain atau dokter yang merawat dia. Kemudian yang penting ini tidak ada kelainan psikiatrik. Jadi pada psikosomatis itu mesti tidak adanya hendaya ya, kontak mata bagus, bicaranya bisa nyambung, dan
alur bicaranya benar, tidak ada waham, halusinasi, flight of idea. Jadi hal karakter untuk gangguan psikiatri mestinya tidak ada pada gangguan psikosomatik. Nah, kalau pasien datang ke kita, lalu kita gali, tiba-tiba ada halusinasinya, maka itulah saatnya kita merujuk ke psikiatri. Saya punya pengalaman yang menarik ya, waktu awal-awal melakukan awal-awal pendidikan psikosomatik. Pasien datang dengan keluhan cemas, gelisah, rasa tidak nyaman, kepalanya sakit dan sebagainya. Sudah ngobrol hampir 1 jam, tiba-tiba dia melihat ke belakang dan ngomong sendiri, "Kamu ngapain masuk ke ruang ini? Nanti kalau dokter manggil baru masuk." Saya nggak ada siapa-siapa gitu. Barulah dia cerita itu temannya yang meninggal waktu SMA dulu. Setelah 1 jam saya bisa kontak bagus dengan pasien ini. Jadi sebagai klinisi kita memang harus cukup mampu ya menggali itu, harus betah memang. Itu mungkin makanya psikosomatik nggak terlalu banyak yang minat karena lama dengan satu pasien ya. Tapi akhirnya saya rujuk ya memang ada psikiatrinya. Ternyata emang problem psikologisnya sudah lama ya. Tiba-tiba ada halusinasi, dia merasa ada temannya yang sudah meninggal mendampingi dia di ruangan itu. Padahal saya nggak melihat siapa-siapa. Jadi kita sebagai klinisi ya teman-teman, adik juga nanti harus bisa membongkar ya, melihat walaupun awalnya bagus dayanya tidak nampak. Nah ini kriteria positif yang mengarah ke gangguan psikosomatik. Keluhan berhubungan atau dicetuskan oleh emosi tertentu. Jadi ketika sakit lambungnya muncul biasanya ada masalah yang nggak tuntas ya. Keluhannya berganti-ganti, tidak bisa menerangkan satu sistem ya. Apakah ini sistem kardiovaskular yang bermasalah, sistem gastrointestinal kah? Enggak, dia pindah-pindah. Kadang nyeri dada, kadang merasa serangan jantung, kadang sesak nafas, kena asma dan sebagainya. Kemudian ada gejala vegetatif imbalance, ya, gangguan dari persarafan simpatis dan parasimpatis, ya, rasa melayang, rasa oyong dan sebagainya. Kemudian ini penggalian stressful life situation-nya, riwayat hidup penuh konflik. Saya selalu bagi di masa kanak-kanak bagaimana ya, di masa remaja bagaimana, dewasa sebelum menikah seperti apa, dewasa setelah menikah, itu 4 komponen hidup yang selalu saya gali, ada nggak sisi traumatik di situ. Kemudian ketika setiap dia mengeluh ada rasa negatif, jangan-jangan saya kena serangan jantung dok, jangan-jangan saya kena COVID nih dok, tenggorokan saya sakit, saya mulai meriang, tenggorokan saya kering, dan saya merasa sesak, apa saya kena COVID? Ini di awal-awal COVID dulu banyak yang begini lari ke IGD ya, walaupun ternyata enggak apa-apa. Kemudian ada faktor predisposisi yang mencetuskan timbulnya gejala, ada faktor predisposisi yang mempermudah ya, yang mempercepat ya, dari masa kecil misalnya dia anak paling kecil, anak satu-satunya, atau anak paling besar. Ini menurut teori ada menyatakan adalah kelompok orang-orang tertentu yang gampang mengalami masalah psikosomatis. Kemudian ada faktor pencetus dan faktor pemberat ya. Pemberat tuh yang setelah timbul gejala ada kejadian lain lagi. Jadi memang kalau teman-teman yang sudah stase di psikosomatik bisa bikin novel karena gejala tidak disangka ya, pengalaman stres masyarakat atau pasien itu ternyata luar biasa gitu. Halo, saya masih didengar, Upi? Rizka? Masih, Bu. Oke. Masih. Jelas. Karena diam cuma takutnya nanti saya udah ngomong sendiri ya. Oke, saya masuk ini tadi. Oke, ini sudah saya terangkan ya ciri-cirinya tadi. Oke, nah ini untuk di bidang penyakit dalam sendiri ada 11 subbagian ya. Nah, psikosomatik itu sering hanya sedikit nih yang muncul ke permukaan ya. Fenomena gunung es, dia tersimpan di kasus alergi imunologi, paling gampang di asma itu sering ya komorbid. Pada geriatri sering komorbid depresi. Pada reumatologi juga pain ya, pain psikogenik dan sebagainya. Endokrinologi pasien diabetes banyak yang depresi juga. Kardiologi gangguan ansietas ya, panik dan sebagainya. Pasien tropik infeksi seperti pasien-pasien yang infeksi kronis seperti HIV ya. Kemudian gangguan hematologi ya, karena ada tindakan ya, ada penata laksanaan yang harus pakai darah terus misalnya. Nah, yang penelitian saya banyak di sini nih, gastroenterologi ya, dispepsia fungsional terutama. Di ginjal hipertensi kita banyak menemukan pasien-pasien yang didiagnosis untuk hemodialisa dan sebagainya, perlu pendekatan psikosomatik. Di paru juga. Ini baru di bidang penyakit dalam, masih ada juga di bidang lain. Makanya sebenarnya misalnya pada kebidanan, pada bedah, anak, kita berharap ada juga sebagian-sebagian yang menelaah aspek psikologis ini ya. Makanya perhimpunan kedokteran psikosomatis di luar negeri ya, di Asia Pasifik atau di Asia Tenggara, paling banyak di Asia ya, itu ada neurolog gabung di sana ya, ada bedah dan sebagainya masuk dalam kelompok itu gitu, dalam kelompok perhimpunan kedokteran psikosomatiknya. Nah, ini mungkin kita bisa lihat contoh ya, feeling lonely untuk depresi ya.
Bila 2 minggu, 5 atau gejala atau lebih kita temukan, maka kita bisa mendiagnosis depresi. Jadi ada gejala-gejala mayor yaitu mood depresi, hilang minat atau rasa senang, dan kelelahan itu adalah gejala mayor. Bisa insomnia, tidak bisa tidur, bisa hipersomnia, tidur terus. Bisa agitasi, aktif, atau malah retardasi, nggak bergerak, males ngapa-ngapain. Ada rasa bersalah, ya rasa tak berguna, bisa tambah kurus, bisa tambah gemuk. Silakan nanti mungkin sudah ada yang mereka-reka, saya kalau stres biasanya berat badan saya nambah ya. Kalau saya jujur ya, kalau stres ya, kalau banyak pikiran, banyak pekerjaan, ya emang makan terus, jadi berat badannya nambah. Sulit konsentrasi. Kemudian ada pikiran tentang kematian dan ide bunuh diri, kenapa panahnya merah. Kalau ini sudah ada, ini sudah masuk ke kriteria depresi berat. Nah, ini sudah harus pakai treatment. Kemudian panik ya. Nah, kita lihat kalau gangguan cemas adalah rasa takut, tak khawatir tentang peristiwa, satu hal atau satu aktivitas, sukar, dan kita sukar mengendalikan rasa cemas itu. Boleh nggak kita khawatir keluar rumah takut kena COVID? Boleh, tapi kita nggak bisa mengendalikan itu sehingga nggak berani ngapa-ngapain, hanya dalam rumah, itu baru nggak boleh. Nah, gejala pada poin 1 ini disertai 3 atau lebih gejala seperti gelisah, mudah lelah, sukar konsentrasi, mudah marah, otot tegang, dan tidur terganggu. Ada 5 yang khas kalau di bidang psikosomatis kecemasan itu ya, yaitu pertama gangguan cemas menyeluruhnya. Kalau kita lihat di sini ada rasa cemas, khawatir berlebihan, ada ketegangan motor, hiperaktif otonom. Kalau lebih dari 1 tahun itu jatuhnya pada diagnosis neurosis yang ini ya. Gangguan cemas menyeluruh, gangguan fobia. Gangguan cemas menyeluruh nih spesifiknya dia takut pada hal yang cemas, hal-hal yang sepele, penyakit misalnya. Jadi selalu setiap ada gerakan atau masalah dalam tubuhnya yang muncul, dia berpikir maaf untuk peserta gangguan. Kita tunggu sebentar. Sepertinya ada gangguan sinyal di tempat Ibu Dr. Arina. Harap bersabar sebentar, kita tunggu sebentar ya. Halo, sampai di mana tadi Opi? Maaf, hilang sinyalnya. Ibu, silakan. Sampai ini ya. Maaf ya, hilang sebentar saya di sini. Sampai di sini tadi ya. Iya. Iya, Bu. Oke, saya ulang lagi, saya lanjut ya. Suka gitu memang. Ada. Oke. Jadi yang kemudian saya lanjut kepada gangguan obsesi kompulsi mungkin tadi ya. Itu adalah suatu kondisi di mana pikiran seseorang itu selalu terobsesi pada satu hal sampai dia bisa menyelesaikan apa yang dia inginkan di situ, berulang-ulang di situ. Nah, kalau sudah muncul dalam tindakan, misalnya mencek kunci
kunci pintu rumahnya atau mengecek kunci mobil apakah sudah terkunci sampai berkali-kali, itu udah obsesi kompulsi. Kemudian dikenal dengan gangguan panik. Nah, ini yang paling banyak yang muncul pada pasien-pasien di zaman COVID ini ya. Nanti akan saya tambahkan lebih lanjut. Kemudian ada satu lagi post traumatic stress disorder. Nah, ini yang juga harus kita hati-hati dengan wabah, karena banyak penelitian menyatakan bahwa maaf, pandemi ini bisa menimbulkan PTSD 2 tahun ke depan, itu masih ada kasus yang post traumatic stress disorder karena wabah ya. Nah, jadi kalau gangguan panik itu ketakutan berlebihan, gejala somatisnya hebat. Kalau kecemasan umum terhadap hal yang sepele, stres pasca trauma ditandai dengan situasi yang flare, kembali kepada kondisi yang dialaminya saat pertama mengalami kecemasan. Kemudian fobia cemas terhadap hal yang tertentu, dan obsesi cemas terhadap hal tertentu yang melakukan kegiatan atau perkataan yang berulang-ulang. Nah, kalau serangan panik, serangannya mendadak ya, bisa tanpa diduga, dan kadang-kadang bisa hilang dalam 10-30 menit. Jadi ketika di rumah sangat ketakutan, cemas, keringat dingin, sama pingsan, lari ke IGD, nyampe di IGD tenang. Nah, ini kalau pasiennya bisa bercerita, mungkin dia sering mengalami ini ya. Kalau kita di IGD dinas juga sering menemukan ini, dan cenderung nanti akan takut ke tempat keramaian atau mengalami agorafobia. Prevalensinya sekarang sudah semakin meningkat sepertinya. Nah, ini saya sengaja tidak merubahnya ke bahasa Indonesia ya. Ini keluhan-keluhan simptom dari serangan panik, palpitasi ya, kemudian heart rate-nya atau heart rate-nya meningkat, keringatan ya, merasa tercekik. Nah, kemudian sempit bernafas, ini sering disalahartikan dengan sesak nafas karena COVID. Nah, gejala utama COVID itu kan disampaikan dalam berbagai kesempatan, gejalanya demam tinggi, kemudian sesak nafas karena pneumonia. Nah, sering pasien tidak memahami perbedaan sesak nafas antara cemas dengan pneumonia. Rasa choking ya, rasa keselak ya, kemudian nyeri dada, terasa tidak nyaman, kemudian rasa mual atau rasa tidak nyaman di perut, merasa oyong ya, kemudian merasa nggak berada dalam kondisi normal, melayang ya, kemudian kadang-kadang kehilangan kontrol ya, rasa mau ini jangan-jangan saya sudah gila gitu, atau kemudian yang paling khas itu adalah rasa takut mati yang luar biasa ya, bisa parestesia atau kesemutan ya, bisa panas atau malah kedinginan. Jadi ini gejala-gejala, bila 4 gejala dialami oleh pasien minimal 4 selama 4 minggu terakhir, dan dalam seminggu itu bisa 4 kali serangan, itu kita katakan serangan panik ya. Ini sudah perlu penanganan yang lebih serius ya. Ini contoh kalau kita membuat diagnosisnya, satu itu adalah gangguan psikosomatik, itu kecemasannya berupa apa, kemudian kita juga menilai gangguan kepribadiannya ada tidak ya, kemudian diagnosis organiknya atau diagnosis komorbidnya apa, dan kemudian pencetusnya. Ya, misalnya merasa tidak mendapat perhatian, merasanya terlalu capek, keuangan terganggu sejak pandemi, nggak ada uang masuk dan sebagainya, itu bisa memicu. Dan adaptasi juga dinilai akses 5 ini terkait dengan kualitas hidup ya, bagaimana dia menjalankan ibadahnya, bagaimana dia menjalankan aktivitas hari-harinya, itu masuk pengkajian di akses 5. Ini penyakit-penyakit yang sering komorbid ya, irritable bowel syndrome, sakit lambung, dispepsia ya, kolitis, asma, fibromialgia, ini ciri khasnya nanti nyeri ya di tubuhnya, kemudian bisa keluar seperti rematik, bisa juga bersamaan dengan pasien kanker, bersamaan pada pasien HIV, hipotiroid atau hipertiroid, penyakit jantung, diabetes, PPOK dan lain-lain ya. Ini terkait dengan tata laksana pendiagnosisan penyakit ini juga mungkin banyak yang harus dilakukan, kemudian penegakan diagnosisnya butuh waktu lama, kemudian ada terapinya harus berlangsung lama. Ini sangat membutuhkan kemampuan kita memberikan keyakinan pada pasien untuk mau menjalani pengobatan dengan sabar dan tidak tertekan dengan penyakitnya sendiri. Kalau tidak ya dia akan mengalami kasus yang lebih berat ya, dan mengalami komorbid. Jadi kesimpulan tentu saja diagnosis gangguan psikosomatis perlu memperhatikan kriteria tertentu, gejalanya bisa tumpang tindih dengan gangguan organik dan dipengaruhi oleh aspek biopsikososiokultural. Dan diagnosis yang tepat saat kita pertama ketemu pasien itu akan mengarahkan kita untuk tata laksana yang lebih baik. Tugas wajib kita saya rasa adalah bagaimana segera membantu pasien ini sehingga akhirnya dia bisa, kalaupun ada penyakit organik yang dialaminya, dia bisa menjalani kehidupannya dengan tenang, dan kalaupun ada kemudian kasus seperti pandemi ini,
cukup membuat dia bisa mengerti dan tidak khawatir berlebihan. Selalu dinyatakan bahwa yang berbahaya, yang sering menimbulkan kematian pada masa pandemi adalah pasien-pasien yang punya komorbid. Nah, ini adalah perkataan yang benar, tidak salah, tapi ketika penangkapan seseorang itu nggak pas, dia bisa mengalami gangguan psikosomatik yang tentu saja ini menekan sistem imunnya dan kemudian menyebabkan dia akan mengalami ketakutan dan justru itu yang akan menyebabkan dia mengalami terpapar oleh infeksi seperti COVID ini. Saya rasa cukup demikian materinya, mungkin lebih baik banyak diskusi setelah ini. Saya kembalikan pada Rizka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rizka belum di ini ya? Iya Bu, maaf Bu. Terima kasih Bu atas kuliah online-nya. Sekarang kita akan memasuki sesi diskusi atau sesi tanya jawab. Untuk rekan-rekan ataupun hadirin yang ingin bertanya, silakan langsung raise hand atau menuliskan pertanyaannya di chat. Kita tunggu sebentar Bu, mungkin masih ada yang sambil menunggu. menuliskan. Upi bisa bantu foto-foto ya, Vi? Absensi. Silakan kalau langsung boleh juga, menarik sekali sebenarnya kalau langsung ya. Iya, silakan bagi hadirin yang mau bertanya boleh secara langsung. Ya. Ya, kepada Prof, silakan juga Prof. Ya, Prof. Mana nih kelihatan gambarnya nih? Bentar ya. Suaranya kedengaran? Terdengar jelas, Prof. Jelas, Prof. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Apa ya? Bagaimana epidemiologi ya kasus-kasus psikosomatik ini? Maksudnya jenis kelamin, usia, ya, pekerjaan, barangkali pengalaman Dr. Arina ada kecenderungannya pada jenis wanita atau pria, ya, usia muda atau udah tua, ya, mungkin juga pekerjaan, ya, status sosial, itu ingin tahu. Ya, makasih. Baik, Prof. Iya, makasih banyak Prof pertanyaannya ya. Setelah praktek lebih kurang 10 tahun ya Prof, tambah dengan membaca beberapa jurnal, ternyata memang ada perubahan sepertinya tren prevalensinya, epidemiologinya ada perubahan kalau saya lihat. Sekarang ini cenderung terjadi pada usia yang lebih muda, Prof. Saya nggak tahu di mana, mungkin Prof bisa bantu pengkajiannya seperti apa. Kalau dulu banyak terjadi pada pasien-pasien dengan penyakit kronis ya. Pada usia lanjut dominan depresi, nanti pada kasus di atas usia 40-an atau 50-an, pada saat sudah mapan itu memang cenderung lebih tinggi. Tapi sekarang bergeser ke lebih muda, Prof. Jadi Rina tuh punya kasus itu umur 15, 16 tahun. Itu walaupun sudah bukan kasus dewasa sebenarnya, tapi masih lari ke kita ya. Alhamdulillah sih mencari saya. Dan itu ansietas yang dominan. Jadi saya melihat mungkin dan wanita paling banyak juga masih wanita yang dominan sama dengan prevalensi sebelumnya. Di awal-awal saya mempelajari psikosomatik memang wanita yang lebih dominan. Tapi kalau dulu di atas 40-an, sekarang udah cenderung lebih muda. Dan terbanyak itu saya lihat di usia 20 sampai 35 tahun. Saya melihat sepertinya kegagalannya di adaptasi. Problemnya saya lihat tidak hampir sama dengan yang lain sebenarnya, tapi kenapa pada usia yang lebih muda? Karena gagalnya adaptasi gitu. Dan kemudian cenderung pada orang yang berpendidikan.
Justru pada yang berpendidikan lebih gampang stres, Prof. Jadi saya melihat mungkin karena di media sosial jadi sangat berperan penting rasanya. Karena hampir semua pasien saya tanya, Anda cari ini di Google ya? Pasien saya datang sudah dengan MRI, Prof. Dengan hasil pemeriksaan labor canggih. Sudah endoskopi, ya. Ini ngapain di MRI? Sakit kepala saya nggak hilang-hilang, dokter. Sudah di MRI normal, ini apa? Lalu dokter lain bilang harus ke dokter Arina ini. Jadi begitulah, saya sedihnya kan mirisnya di situ. Sudah berputar kemana-mana. Ada satu kasus itu sering ke Malaysia, hampir puluhan juta. Ketika ketemu saya, problemnya ternyata satu, cuma bahwa dia tidak jujur dengan istrinya. Saya tidak sebut nama pasiennya, tidak apa-apa kan, Prof ya. Jadi artinya dalam menghadapi problem kehidupan itu gagal dia. Jadi dia menduga tuh penyakit fisik, lalu lari kemana-mana, dan itu juga saya rasa ada peran kita juga yang begitu datang pasiennya kita langsung mengarahkan ke pemeriksaan penunjang untuk mencari faktor organik. Nah, padahal di awal kita tinggal menanya dipicu oleh apa sih? Ada nggak pikiran tertentu yang dia hanya simpan sendiri? Nah, ini juga saya lihat medsos itu membuat kita nggak bisa share dengan orang secara lebih. Kalau kita tatap muka kan bisa curhatnya agak dalam ya, Prof. Kalau sekarang ini kan ucapan ulang tahun pun lewat WA gitu kan. Jadi interpersonal itu sudah kurang karena medsos ini. Sehingga kalau kita ketemu dengan orang yang dekat kan kita ngomongnya sampai full gitu, lepas, nggak ada beban yang dibawa dalam hidup. Nah, ini yang sekarang yang kita lihat trennya. Masalah pribadi itu nggak bisa diselesaikan, tapi nggak bisa pula di-share, sehingga itu yang mempengaruhi pola pikirnya. Paling kalau dia berpendidikan, dia akan cari. Jadi rata-rata memang udah buka Google, Prof. Saya bilang, Anda baca Google 5 menit, Anda merasa menderita sakit itu, lalu cari dokter yang ke neurolog lah, ke sana, akhirnya tambah cemas dengan asumsi-asumsi yang ada. Jadi saya rasa trennya seperti itu nampaknya, Prof. Kalau dulu memang karena penyakit yang banyak terjadi gitu. Itu, Prof. Satu lagi pola asuh berpengaruh. Jadi kenapa usia SMP sudah mengalami stres, sudah ada dispepsia fungsional, sudah merasa nyeri dada, bahkan sampai GGD. Sebentar itu juga karena mungkin kehidupan orang tua dalam mendidik berbeda dengan orang tua yang dulu mungkin, Prof. Nih Prof bisa bantu kita juga berbagi gimana cara mendidik yang benar ini. Karena pola ayah ibu sibuk bekerja, anak asik dengan mungkin kegiatan sendiri di rumah, begitu ada masalah tidak dapat tempat untuk curhat anaknya, ya timbullah macam-macam keluhannya gitu. Mungkin bisa mungkin nanti kita bisa lanjutkan dengan penelitian yang lebih ilmiah ya, Prof, melihat epidemiologi ini. Tapi kalau saya lihat trennya itu yang ada sekarang. Memang perubahan yang besar, teknologi, komunikasi segala, kemudian juga kehidupan beragama masih banyak yang lebih mengejar dunia ya, kesenangan dunia sudah lupa akhirat itu. Jadi agama ini penting sekali ini. Saya juga mau sambungkan, barangkali dalam penanganan itu salah satu yang penting ialah faktor agama ya. Jadi memberikan pencerahan mengenai ibadah, mengenai kehidupan beragama, mempersiapkan akhirat ya. Kebanyakan yang pengalaman dulu ya, waktu untuk Arina belum ada waktu itu ya. Itu ternyata memang orang-orang itu lemah ya dalam hal ibadahnya, dalam imannya, ketakwaannya. Sehingga setelah digali-gali memang dia mengakui bahwa dia banyak berbuat maksiat misalnya, atau pelanggaran yang ya dia tidak bisa dia mengatasi rasa bersalahnya itu terus rasa bersalah. Padahal dia harus simple sih, pergi aja sama ustadz minta bimbingan ustadz, sudah mendekat lagi ke Tuhan segala macam. Nah itu sangat menolong sekali itu sebetulnya. Artinya rasa bersalah itu hilang setelah dia dibimbing untuk bertobat dan beribadah. Tobatnya barangkali peranan daripada para guru agama itu
banyak membantu juga. Ya. Apalagi anak-anak muda-muda dapat. Iya, betul sekali, Prof. Jadi kalau saya lihat kajiannya mungkin bukan dari segi yang terlalu berat sebenarnya, penguatan keimanan, Prof. Jadi dalam hidup ini ada yang bisa kita pahami dengan nalar kita, ada yang tidak. Nah, karena pendidikan yang tinggi, rata-rata mereka tuh butuh bukti secara nalarnya gitu. Jadi kadang gejala yang dari tubuh dia, kenapa dok? Saya cuma begini doang kok lambung saya seperti ini, apa ini? Dan dikatakan bukti tidak ada kelainannya, dia nggak percaya gitu. Jadi dia menganggap kalau ada kelainan mestinya ada dong, bisa diterangkan dengan nalarnya. Padahal dalam pembelajaran agama kita menyatakan ada hal yang tidak kita bisa nalarkan. Misalnya Allah itu seperti apa sih zatnya gitu. Masa kita menyembah sesuatu yang nggak jelas, itu nggak bisa dengan kalau keimanannya nggak kuat, nggak bisa dia menerima itu. Nah, akhirnya didorong terus pencarian-pencarian dan akhirnya dia terjebak dalam pola pikir yang salah dan itulah yang memicu masalah psikosomatisnya. Dan saya memang sering menemukan, Prof, pasien yang sulit kembali normal itu adalah yang terjebak dengan masa lalu. Jadi saya menerangkannya begini, sekarang hari ini bikin batas. Hari ini adalah batas di mana Anda tidak lagi melihat ke belakang, tapi Anda melihat ke depan. Karena ketika di belakang itu dihantui oleh masa lalu, Anda tidak akan bisa rubah gitu. Kita tidak bisa kembali, walaupun 5 menit terakhir kita kembali ke sana, kita kan tidak bisa. Jadi akhirnya kan gemes sendiri, sebel sendiri. Saya dulu harusnya tidak seperti itu. Mengapa saya lakukan itu? Nah, kalau dia terjebak dengan pikiran itu, dia tidak akan dapat jalan keluarnya. Maka belajarlah untuk melupakan masa lalu. Nah, saya mulai biasanya mengatakan, belajarlah untuk menjadi orang yang mau memaafkan. Memaafkan diri sendiri dan memaafkan orang lain yang pernah mungkin membuat kita nyaman. Kita hanya lihat ke depan saja. Nah, biasanya dengan pola latihan seperti itu, alhamdulillah pelan-pelan pasiennya bisa mengerti dan bisa akhirnya, ya rata-rata mereka mengakui setelah kondisi itu bisa dilakukannya, dia ada berubah dari cara berpikir dan orang sekitarnya melihat dia berubah secara karakter, dia juga berubah lebih tenang ya. Jadi artinya itulah yang kita harapkan, bahwa pasien ini mempunyai cara sendiri untuk menangani stresor yang dia alami gitu. Saya sepakat, Prof, masa lalu itu ya seperti kita gini lah, saya udah 5 saat umur 20 tahun, saya mungkin ada melakukan satu kesalahan atau masih punya anak kecil, saya mungkin sholatnya ada yang ketinggalan dan sebagainya. Situasi waktu itu tidak mampu mengingatkan kita untuk berbuat lebih baik. Tapi dengan jalannya waktu, nah kita berubah terus gitu kan. Hanya Firaun yang tidak diterima taubatnya, ya kan? Karena ajalnya sudah di sini, dia baru minta ampun ya. Tapi artinya disitulah letaknya kenapa dalam agama Islam, terutama agama kita yang mudah-mudahan kita Islam semua di sini hadir ini, kenapa ada pintu taubat? Karena Allah menciptakan manusia memang penuh dengan kesalahan yang diberi peluang untuk taubat. Nah, jadi memang agama kita luar biasa, alhamdulillah bersyukur ya, Prof, di Indonesia. Tapi kalau di Korea, Jepang kan kita bisa lihat begitu mereka terbentur, udah bunuh diri kan. Bunuh diri. Iya. Karena agama itu tidak mereka pahami, iman itu tidak mereka pahami. Sepakat, Prof. Ya, makasih pencerahan. Pengalaman juga saya waktu stase di psikosomatik ya di FKUI di Cipto penyakit dalam, nah, itu waktu itu kepala divisinya Dr. Sudarto. Iya, enggak ketemu Rina, Bro. Jadi saya belajar di situ ada rohaniwan Islam di situ. Jadi yang dia datang tiap hari gitu. Kalau ada yang butuh bimbingan rohani Islam, itu banyak menolong sih, dia memberikan rasa rasa ya tenang setelah ditunjukkan jalan bertobat, minta ampun. Jadi mungkin bagus juga kita di sini tuh memanfaatkan di sebagian psikosomatik kita kerjasama dengan
rohaniawan. Ya, sudah sebenarnya Prof. Kalau di akreditasi, alhamdulillah sekarang juga memasukkan aspek itu ya, bahwa rohaniawan itu dibutuhkan dalam penguatan-penguatan. Cuman mungkin kita di poliklinik belum lagi ya, rata-rata masih dirawat inap kita konsultasi. Ya, tapi satu lagi, tidak hanya ke penyakitnya, Prof, termasuk misalnya komorbid. Saya punya kasus contohnya pasien limfoma malignum yang sudah kemoterapi pertama gagal, diminta kemoterapi kedua menolak, denial, depresi. Ketika saya berikan waktu semacam pencerahan lah, bahwa saya menyatakan mungkin saja Allah itu beri kesempatan kesembuhannya di yang kedua ini gitu. Dan yang luar biasanya pasien ini mungkin karena background agamanya cukup bagus, yang dilakukannya walaupun akhirnya kemonya gagal dan beliau meninggal, keluarganya menemui saya dan bilang begini, Prof. Bu, terima kasih dengan apa yang Ibu sampaikan. Ayah saya sebelum kemo yang kedua mengumpulkan kami dan mengatakan begini, ayah siap untuk kemo yang kedua, tapi kita hanya bisa berusaha. Kalau Allah menghendaki ayah nggak kuat dan pergi, kalian tidak boleh berlarut dalam kesedihan, masih ada mama kalian yang bersih, kalian jaga. Jadi beliau dengan tenangnya ngomong seperti itu membuat keluarganya terpana, Prof. Dan akhirnya mereka pun ikhlas melepas ayahnya. Jadi artinya pemberian breaking bad news atau pemberian kata-kata yang menguatkan positif seperti itu justru bisa membuat pasien ini kuat dan kemudian dia ikhlas dan mau mencoba melakukan tindakan yang walaupun awalnya dia tolak habis-habisan. Jadi semua dokter sebenarnya bisa melakukan pendekatan seperti ini, Prof. Dokter umum pun bisa gitu. Iya. Jadi pasien kita kalaupun dia meninggal dengan ketenangan. Nah, itu istilahnya ya, Prof ya. Jadi mudah-mudahan lah teman-teman di sini bisa melakukan hal yang sama ya. Ini kalau dibebankan ke KPSI sendiri, saya satu di Sumatera Barat kuat, Prof. Ya, kita mengundang adik-adik nih, siapa yang mau bergabung di KPSI ya. Di Indonesia baru 10, Prof. Masih sedikit ya. Silakan yang lain, mungkin ada yang. Iya, Prof. Makasih, Prof, pencerahannya. Iya. Ada lagi, Upi? Makasih, Prof. Terima kasih, Prof. Ada lagi, Bu. Ini ada Dr. Evan yang sudah raise hand. Kepada dokter, silakan. Halo, selamat malam. Selamat malam, Pak. Malam, apa Prof. kabar? Malam, Dok. Sehat, Prof? Sehat, Bu? Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Baik. Di Jakarta ya, Pan? Iya, lagi jaga malam nih, Bu. Oh iya, dinas ya. Sip. Iya, Dok. Ini mau bertanya, mungkin kaitannya di era pandemi sekarang ini, banyak mungkin kasus pasien datang dengan gangguan kecemasan, menyerupai gangguan kecemasan, mungkin karena saking takutnya udah 3 bulan atau udah 4 bulan udah keluar rumah, kemudian sesekalinya datang ke puskesmas dengan ketakutan karena tahu puskesmas menjadi sarangnya si COVID-19 ini, karena kebetulan saya dinas di salah satu puskesmas. Kemudian saya punya satu pasien yang sudah 4 bulan di rumah, tapi ketika datang ke puskesmas itu sekarang jadi sering datang ke puskesmas karena ada aja keluhan, misalnya batuk dikit takut, demam dikit takut gitu. Mungkin saran dari Dokter Arina, apa cara sederhana yang bisa kita berikan kepada pasien sebagai kami dokter umum untuk memberikan pengertian kepada pasien terkait kondisi pandemi ini, bagaimana kita memberikan ketenangan kepada pasien untuk dia benar-benar bisa menghadapi stres terkait keluhan yang dia rasakan. Padahal mungkin setelah pemeriksaan tidak ada gangguan apa-apa, ini hanya kecemasan karena memang mungkin ada di wilayahnya atau di sekitaran tempat tinggalnya yang sedang dalam pengawasan ataupun sudah dinyatakan positif. Mungkin trik sederhananya, Dok, kalau gimana cara kita memberikan tips kepada pasien, Dok. Gitu, Dok. Oke. Terima kasih, Dok. Baik, Dokter Evan, saya langsung jawab ya, Dokter Rizka. Ibu, silakan, Bu. Ya, pertama kali itu pahami dulu pasiennya paham COVID-nya seperti apa. Jadi saat kita bertemu dengan pasien, kita harus tahu tingkat pengetahuannya tentang COVID sampai di mana. Jadi seringnya orang cemas itu karena separuh-separuh taunya, baru dikit taunya, lalu ketakutannya jadi besar. Jadi seandainya pengetahuannya tentang COVID masih kurang, fokus di sana ya. Terangkan bahwa infeksi COVID ini memang cepat pindah. Tapi dia tidak akan pindah kalau tidak ada inangnya.
Artinya masker nggak boleh lepas supaya ketika dia bicara dengan orang lain cipratannya nggak nyampe ke dia ataupun dia tidak bagi pada orang lain. Jadi pasien kita harus paham seperti apa cara menularnya. Nah, kalau dia sudah paham tapi dia masih ada ketakutan recall masa lalunya. Nah, kita harus tahu bahwa ada orang yang sebenarnya gampang stres gitu. Karena stressful life situation-nya. Misalnya saya punya contoh klasik ya, kalau mahasiswa SP1 udah paham nih ya. Masa dalam kandungan, ibunya berpisah dengan ayahnya. Anak dalam kandungan itu sebenarnya punya konflik tuh, dapat dia. Makanya dalam agama kita Islam tuh ibu hamil tuh sangat dijaga hatinya ya. Mengapa ibu hamil itu sangat dipelihara suasana hatinya? Karena di masa dia hamil, anaknya bisa terpengaruh. Di masa kanak-kanak ada ayah tirinya, dia ada KDRT di ini juga. Ketika remaja dia lari karena nggak tahan, ya hidup dalam kondisi yang di Rimba Raya Jakarta gitu kan, sampai kemudian menikah, KDRT, bercerai, kemudian menikah lagi. Nah tiba-tiba dia menikah tuh orang tuanya atau nenek yang merawat dia stroke, dia harus balik ke sana tempat yang penuh traumatik. Jadi sepanjang hidupnya dia stressful life situation. Nah orang ini begitu ada satu kasus baru cepat gampang dia mengalami masalah kesehatannya. Jadi begitu orang sudah ditanya, dia sudah mengerti, tapi cemasnya nggak hilang-hilang. Nah ini mungkin dia punya masalah lalu dengan kecemasan juga. Kemudian nilai kecemasan itu apakah kecemasan umum, fobia, telima tadi salah satu, atau panik. Nah sindrom apa kecemasan gangguan panik ini memang harus dibantu dengan obat ya. Kita harus berikan obat yang onsetnya cepat. Kalau ada alprazolam di puskesmas, ini tempatnya. Hati-hati, jangan sembarang kasih alprazolam. Alprazolam itu hanya untuk pasien yang khas serangan panik, yang butuh segera ditenangkan. Tapi kalau kita biasa kasih untuk tidur, kasih alprazolam, nah juga riwayat histori dia makan obat penenang bagaimana gitu. Jadinya kalau dikasih clobazam, temorlopam, lorazepam, dan sebagainya yang lain itu nggak mempan lagi kalau dia sudah biasa pakai alprazolam. Kita tahu di negara kita ini juga bisa dibeli di mana saja gitu. Bahaya sebenarnya ya. Ini hanya untuk pasien serangan panik dan tidak boleh putus. Nah, saya juga melihat kecenderungan kita dari tenaga kesehatan ya, dokter memberikan alprazolam belum pas menurut saya ya. Dari pengalaman saya, pemakaian alprazolam itu nggak boleh putus ya sampai simptom onset cemasnya, paniknya itu membaik, baru kita tapering bertahap. Itu pun dalam 2 sampai 1 bulan kadang baru saya lepas alprazolamnya. Nanti di pertengahan di switch bisa dikasih anti ansietas sertralin atau SSRI, itu dia bisa antidepresi, bisa anti ansietas, dan obat-obatnya itu juga responnya cukup ketergantungannya tidak terlalu mengkhawatirkan. Tapi kalau alprazolam begitu dia sudah pernah makan, tanya pasiennya tuh Dokter Evan, jangan-jangan dia sudah pakai alprazolam itu, ketika dia cemas dia makan, tidak cemas dia stop. Nah itu yang justru membuat keluhannya bolak-balik, akhirnya dia setiap sebentar pergi ke puskesmas. Kalau ternyata sudah kita treat, kita udah bongkar ya, dia sudah ventilasi, ngomong minggu depan kita cerita itu gimana non farmakologinya kita bahas lebih dalam. Kalau sudah dibongkar semua problemnya, dia sudah cerita stresnya selama ini, dan kita sudah kasih cara-cara relaksasi masih belum, maka itulah saatnya kita rujuk. Karena jangan dibiarkan berlama-lama, kirim ke center yang ada bidang psikosomatiknya. Saat ini masih ada di Aceh, Medan, Padang, Palembang, Jakarta, Jogja, dan Makassar ya. Nah, kirim ke situ. Ya kalau di Jakarta kirim ke RSCM, ada 3 dokter di sana yang bisa bantu. Karena kalau dibiarkan berlama-lama ya bisa, pertama ada penyakit yang dikeluhkan organiknya tambah berat bisa, atau kedua gangguan psikiatri bisa muncul ya. Jadi gangguan juga berat nanti. Itu. Mudah-mudahan bisa cukup membantu ya. Cukup jelas Dr. Evan. Gali lagi. Terima kasih, Dok. Ya, cukup menambah waktu ngomong sedikit ya, 5 sampai 15 menit ya. Memang harus kayaknya passionnya jadi psikosomatik itu memang harus mau ngomong banyak ya, nyinyir kayak Bu Arina ya. Iya ya, nggak betah ya. Kuncinya betah, sabar mendengarkan pasien bicara dan mau bicara. Itu kuncinya untuk sukses menangani pasien psikosomatik. Oke. Mudah-mudahan bisa membantu ya. Oke, silakan ada lagi Dr. Rizka. Bu, terima kasih Bu. Selanjutnya ada Dr. Desi Susanti, Bu, yang sudah juga. Kepada Dr. Desi Susanti, dipersilakan.
Dr. Desi Susanti, dipersilakan untuk bertanya, Dok. Kalau Ya. Ayo, Dr. Desi. Ya, silakan, Dok. Halo. Ya, halo, silakan Dr. Desi. Ya, Dok, nanya soal alprazolam tadi, Dok. Saya pernah punya pasien juga yang keluhannya hampir sama. Tapi memang kita tidak berani juga pakai alprazolam terlalu lama, Dok. Berapa lama kita bisa menggunakan alprazolam pada pasien yang gangguan kecemasan ini, Dok? Oke, baik Dokter Desi. Jadi gini, memakai alprazolam mesti sesuai dengan diagnosis yang pas ya. Saya sangat menyarankan dalam memberikan terapi, pastikan dulu ini serangan panik atau tidak ya. Kalau serangan panik, memang pilihan pertama adalah alprazolam karena langsung memberikan efek yang positif ya. Pasiennya langsung merasa tenang dan itu baru kemudian kita bisa bongkar problemnya. Nah, pertanyaannya berapa lama? Ini tergantung kepada seberapa berat sebenarnya serangan panik yang dialami oleh pasien. Pengalaman saya pernah menggunakan obat ini sampai 6 bulan. Ya, itu sebenarnya tidak problem asal dalam kontrol yang ketat. Jadi memang pasien psikosomatik di awal saya minta fakta integritas lah kalau ke pegawai ya, komitmen. Ya, saya bilang bahwa penanganan psikosomatik itu tidak sebentar, Anda komitmen dan kontrol ketat karena kalau dalam masa pengobatan Anda hilang dari pengobatan itu akan muncul lagi efek yang lebih berat. Jadi biasanya di awal itu komitmen ini disepakati sehingga pasiennya mau melanjutkan. Rata-rata 2 bulan, Dok. Rata-rata 2 bulan membaik dan kalau onsetnya panic disordernya itu dalam 2 minggu jauh menurun itu sudah bisa kita switch. Saya menggantinya biasanya dengan golongan SSRI, bisa fluoxetine atau sertralin, itu ada di puskesmas atau kalau nggak ada ya mungkin kita ganti dengan benzodiazepin yang lain. Tapi saya sarankan gantinya dengan SSRI itu. Fluoxetine biasanya ada, mudah-mudahan ada. Jadi dipasang dua-dua dulu, Dok. Jadi alprazolamnya dipakai. Dosis 2 kali 0,5 rasanya cukup mampu ditoleransi oleh masyarakat Indonesia yang permukaan tubuhnya rata-rata ya. Kalau di luar negeri mungkin bahkan sampai 1 sampai 2 mili ya. Kalau kita 2 kali 0,5 cukup bikin tenang. Nanti dalam proses setelah 2 minggu rilis keluhan simptomnya sangat bagus, dia cukup tenang, itu sudah bisa kita switch menambah SSRI-nya ya. Skala fluoxetine bisa 2 kali 10, kalau sertralin bisa 25 mili pagi. Nah, kemudian langsung kita tapering perlahan. Bertahap ya, biasanya seminggu ganti hari, kemudian bisa 2 kali seminggu dan kemudian stop. Kuncinya satu, Dok, ngomong ke pasiennya, kalau alprazolamnya di stop, Anda sudah yakin nih tidak perlu lagi dan yakin bisa melatih untuk relaksasi, mengalihkan perhatian ya, kecemasannya bisa dikendalikan, tidak boleh sekalipun menoleh lagi ke alprazolam. Ya. Misalnya ada diturunkan nih, misalnya di 2 kali 0,25, oh ternyata nggak kuat nih saya naikkan lagi ya, Dok. Nah itu nggak boleh. Jadi betul-betul diyakini betul pasiennya siap untuk tapering, baru kita tapering. Makanya kadang sampai 2 bulan gitu, tapi nggak masalah. Sampai saat ini pengalaman saya, alhamdulillah pasiennya bisa dilepas alprazolamnya. Bahkan kadang ada yang datang ke saya sudah dengan menggunakan major tranquilizer ya. Ya sudah ada efek samping juga, makanya sudah bertahun-tahun itu memang agak susah melepasnya. Tapi kalau dari kita di awal kita obatin, alhamdulillah sih 2 sampai 6 bulan lah paling lama gitu. Mudah-mudahan bisa menjawab ya Dokter Desi. Ya, Dok, makasih dokter. Ya, jadi kuncinya yakin dulu sindrom panic disorder ya, baru pakai alprazolam ya. Jangan royal. Ya, pakai dulu yang lain ya. Susah juga, Dok, kadang datang ke kita udah bawa alprazolam dan pakai sekian lama, Dok. Nah, tuh itu yang memang sering. Makanya saya bilang di negeri kita nih gampang di toko obat. Nah, ini yang bahayanya sebenarnya ya. Oke. Iya, Dok. Saya lanjut yang lain masih ada Dokter Rizka? Masih ada, Bu. Selanjutnya ada Dokter Dewi Novia yang juga sudah raise hand, Bu. Kepada Dokter Dewi Novia, silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Arina. Waalaikumsalam. Terima saya nggak lihat videonya. Iya, saya sambil gendong anak, Bu, nggak enak. Oh iya, silakan. Sambil boboin anak. Nggak apa-apa. Terima kasih kesempatannya, Dokter Rizka. Jadi gini, Bu, saya ada punya pasien
di puskesmas. Kebetulan saya dinas di puskesmas, Bu. Ada pasien yang dia nih sudah menderita psikosomatis nih udah cukup lama, Bu, sekitar 8 tahun. Awalnya datang ke puskesmas tuh dengan gangguan seperti gangguan organik, Bu, seperti dia merasa mual, menyesak di dadanya, sulit untuk bernafas, seperti itu kan. Sudah saya kasih terapi untuk organik, masih tidak ada perbaikan. Dan setelah saya gali, cenderungnya mengarah ke gangguan psikosomatis, begitu, Bu. Tapi kan karena saya Padang Panjang, jauh untuk ke Padang, Bu, kalau untuk merujuk pasien psikosomatis, jadi pasien ini saya rujuk ke psikiater, Bu. Jadi karena terakhir itu gangguannya tuh semakin berat, jadi dia tuh seperti merasa tercekik, merasa sulit bernafas, sulit tidur, gitu, Bu. Arahnya sih ke gangguan panik, Bu, kalau dari penjelasan Ibu tadi. Jadi merasa seperti tercekik. Dan itu ada kurun durasinya, Bu, misalnya sekitar 15 menit, 30 menit nanti tenang lagi gitu. Tapi pada saat dia merasakan itu dia merasa seperti benar-benar ingin mati, seperti itu, Bu. Jadi saya rujuk ke psikiater, dari psikiater itu dikasih ini, Bu, alprazolam sama sertralin itu, Bu. Jadi pasien setelah mendapatkan itu kembali lagi itu dia merasa sudah agak baikan. Jadi misalnya terjadi gangguan panik, dia minum alprazolam, gangguan paniknya hilang gitu, Bu. Cuma setelah beberapa waktu pasiennya merasa dia seperti ketergantungan tuh. Jadi dia takut pula ketergantungan gitu, Bu kan. Jadi apakah dia merasa seumur hidupnya dia harus minum obat terus? Apakah ya seperti merasa jadi kayak depresi juga gitu, Bu. Jadi apakah dia harus kayak gini terus nggak bisa nggak dia hidup normal seperti itu. Jadi apa yang bisa kita kan, Bu, penguatan dukungan sosial dari kita dan teknik relaksasi gitu kan, Bu, pada pasien ini, dan bentuk dukungan keluarga juga apa yang bisa kita sarankan gitu, Bu, kepada keluarga pasien gitu, Bu. Terima kasih banyak, Bu, atas jawabannya. Baik, Dr. Dewi, saya jawab ya, Dr. Rizka ya. Ini kasusnya tidak sedikit yang begini ya. Jadi pasien merasa sudah ketergantungan gitu. Jadi saya ada contoh kasus ya, pasien saya itu pakai alprazolam dan alprazolam dibawa terus dalam dompetnya. Sekali waktu pas sudah di jalan dilihat dompet itu tinggal alprazolam yang nggak ada isinya lagi, tinggal bungkusnya doang. Tiba-tiba dia panik. Lalu dia turun ke apotek terus minta beli alprazolam, yang nggak bisa dong ya, nggak ada resep. Lalu apa yang dilakukan oleh pasien itu, boleh nggak saya lihat alprazolamnya? Petugas apoteknya bingung juga nih, ngapain ya minta alprazolam aja ya. Tapi akhirnya dikabulkan, dikasih lihat alprazolam dan pasiennya pegang alprazolam kemudian tenang. Kira-kira ini ketergantungan nggak sih? Dia hanya dengan pegang alprazolam, terus dia tenang. Ini ketergantungan secara pengaruh obat atau ketergantungan secara psikis? Ini bukan ketergantungan karena obat putus kan, dia masih makan obat, tapi ketika di jalan, alprazolam tuh biasanya harus ada dalam dompetnya. Dia pikir kalau dia panik di jalan, karena saya bilang tadi panik disorder ini sering dengan agorafobia ya, takut ke keramaian, takut ke pasar, nanti tiba-tiba nanti pingsan gimana saya gitu kan. Jadi ketakutan ketergantungannya bukan karena efek obat, tapi karena dia menggantungkan ketenangan hidupnya ke alprazolam. Kalau ada alprazolam dia tenang. Kalau ketemu dokter saya tenang, dok saya mungkin dokter Dewi juga begitu kali ya, kalau pasiennya dekat, dok saya boleh ke rumah nggak? Dok saya boleh tinggal dekat rumah nggak? Yang penting dapat dokter aja, saya udah tenang. Dia salah menempatkan ketenangannya ke siapa? Nah ini jawaban dari apa yang disampaikan Pak Prof. Safril tadi gitu. Pasien kita akhirnya menggantungkan hidupnya pada alprazolam. Kenapa? Karena efek alprazolam yang sangat cepat tadi. Ini yang bilang jangan buru-buru kasih alprazolam, pastikan dulu pasiennya serangan panik. Kalau dari cerita dokter Dewi cocok ini serangan panik, artinya dia tidak boleh makan alprazolamnya on off, rutin dulu sampai dia bisa mindsetnya berganti. Jadi pentingnya ke psikiater atau ke psikosomatik nanti di tahap awal kita kencangkan di obatnya dan dia ventilasi saja, menguraikan problem hidupnya, apa yang bikin dia cemas, tapi di 3 bulan sampai mungkin 10 bulan ke depan, yang dirubah itu adalah pola pikirnya, bagaimana dia tidak menjadikan problem di hidupnya itu menjadi beban dan kemudian tidak memicu paniknya.
Nah, ini sehingga akhirnya obat itu bisa dilepas nanti pelan-pelan ketika dia sudah bisa bilang, oke, ini saya harus seperti ini, saya harus relaksasi, saya bisa tenang. Itu bisa kok nanti lama-lama dia akhirnya hidup dengan cara sendiri dalam mengatasi serangan paniknya. Karena sebenarnya mengatasi serangan panik seseorang itu sangat tergantung pada orang itu sendiri. Tidak bisa sama perlakuannya karena sifatnya berbeda, pola asuhnya dia berbeda, pandangan terhadap masalah itu berbeda. Nah, jadi rata-rata pasien kita karena dia sangat bergantung dengan alprazolam, sehingga akhirnya dia takut ketergantungan. Jadi sebenarnya dia bukan ketergantungan akibat efek obat, tetapi psikisnya menyatakan bahwa alprazolam lah yang bantu dia tenang gitu. Nah, itu kan sudah mindset yang harus dirubah. Jadi Dokter Dewi ya, nanti ke pasiennya bilang seperti ini, obat ini sifatnya sementara, makan rutin dulu, begitu sudah tenang, mulai latihan untuk menghadapi masalah dengan cara sendiri. Apa sih titik masalah yang dihadapi, apa ketakutan yang dihadapi, dia harus kendalikan dirinya dengan cara mungkin dia melihat titik masalahnya di mana, minta bantuan orang lain dan sebagainya. Jadi jangan khawatir dengan ketergantungan obat sama kecuali kalau dia makan obat on off. Nah, ini bisa rusak memang. Tidak bagusnya di situ. Jadi cuman pasien kita kan rata-rata baca di Google dan bilang ini ketergantungannya tinggi, makanya dia takut dia makannya bila perlu. Nah, ini yang membuat malah justru ketergantungan nantinya. Jadi itu Dokter Dewi. Jadi coba nilai dulu kira-kira pasien kita memang tergantung dengan obat atau ketergantungan menggantungkan kepercayaannya pada obat. Beda itu. Oke. Terima kasih banyak, Bu. Nana bisa ya? Iya. Ibu mau bertanya, Bu, kalau misalnya pasiennya ingin kan Dewi juga cerita gitu, Bu. Dewi ada dengar dapat kuliah dari Ibu gitu kan. Kalau ingin konsultasi dengan Ibu gitu, di mana bisa Bu, prakteknya Ibu? Ya. Saya mau menyediakan waktu juga untuk konsultasi lewat WA loh. Wi, silahkan di nomor HP saya cuma satu itu. Kalau prakteknya sekarang karena kondisi cukup berat kerja sebagai direktur pelayanan ya, saya cuma sehari di Rumah Sakit Unan tiap Kamis pagi dan Rabu siang di Rumah Sakit Siti Rahmah, Jumat siang Rumah Sakit Jamil. Jadi boleh kasih aja nomor handphone saya, silakan dia WA saya bantu jarak jauh dulu. Kalau memang keterbatasan untuk datang ke Padang. Pokoknya intinya saya berniat gimana sebanyak mungkin kita bisa bantu. Saya minta teman-teman nih adik-adik di sini, teman sejawat di sini untuk ayo kita bantu teman-teman kita, pasien kita karena seharusnya mereka tidak harus sampai mengalami problem sesusah ini dalam hidupnya ya. Masih banyak yang lain yang harus dikelola sebenarnya ya. Kalau kita semua sudah sama-sama membantu, mudah-mudahan tidak tambah banyak ya kasus-kasus yang berat aja lah dikirim ke saya, enggak apa-apa ya Prof ya. Konsultan itu nanganin kasus yang bisa lagi ditanganin oleh dokter umum dan SP1. Nah, coba dulu di dokter umum, coba dulu di para internis, atasi dulu, nggak bisa baru dirujuk ya. Kalau dirujuk semua nanti kasihan pasiennya jauh-jauh juga ya. Oke. Terima kasih banyak Bu. Ya, sama-sama. Yuk. Oke, masih ada yang raise hand kayaknya ya. Ada Bu, ada lagi yang raise hand itu ya Dokter Fitri Herdianti Bu. Kepada Fitri kita persilakan. Ya. Silakan Dokter Fitri. Mikrofonnya mungkin. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih atas kesempatannya malam ini, Bu Dokter. Semoga sehat selalu kita semua ya. Amin. Amin. Begini, Bu, saya mau bertanya, kalau kita udah kasih terapi mengenai alprazolam tadi untuk pasien serangan panik, kemudian awalnya pasiennya percaya sama kita. Kan kemudian kita follow up terus pasiennya sampai sebulanan lah. Cuman pasiennya ini dia pengen second opinion sendiri, pergi ke psikiater gitu. Kan saya sebagai dokter umum nih Bu. Lalu dia pergi ke psikiater, lalu sampai psikiater datang lagi dia ke saya. Dia bilang, "Dok, saya dikasih obat yang berbeda dengan dokter kasih sebelumnya." Nah,
itu kan artinya kan kita belum saya rasa belum maksimal kita memberikan pasien nih obat, tapi dianya udah pergi ke second opinion, itu memang haknya dia ya Bu ya. Cuman gimana cara meyakinkan pasien itu bahwa saya ini udah ngasih terapi yang tepat loh, kenapa dia malah pergi ke psikiater gitu? Apakah dia nggak percaya sama kita, atau bagaimana kita bisa membuat dia itu percaya sama kita bahwa ini udah yang tepat pengobatannya, Bu, gitu. Ya. Terima kasih. Baik, Dokter Fitri tugas di mana ya? Di Pekanbaru, Ibu. Oh, Pekanbaru ya. Itulah pasien psikosomatik ya. Tanya, saya dokter keberapa nih gitu. Saya pernah punya pasien tuh, saya dokter ke-21. Oh. Jadi kuncinya kita sebagai dokter kita tidak boleh merasa nggak pede ya. Karena ketika dia ketemu sama kita itu berbeda situasinya ketika dia ketemu sama psikiater. Keluhannya bisa saja sudah sangat jauh berkurang dengan terapi kita, tapi yang namanya pasien psikosomatik memang seperti itu. Dia akan coba kepada semua yang bisa dia cari tahu ya, apalagi kalau dia aktif di medsos. Konsul nih ke sini, konsul ke situ, neurologi lah, bedah saraf lah, macam-macam. Jadi dinikmati saja. Pertama jangan kesal dulu sebagai dokter ya. Jangan kecewa sama pasiennya. Kurang apa saya mengobati Anda, itu nggak boleh, dalam hati nggak boleh ya. Apalagi merasa tidak pede ya. Karena dia situasi ketemu kita, dia serangan panik, kita kasih alprazolam, dia membaik, baru dia bisa mikir tuh. Bisa ada sih, dia akan cari dokter lain. Karena itu sebenarnya penanganan pasien psikosomatik itu bukan di obat. Penanganan itu adalah di skala di tahap kedua setelah penanganan cemasnya teratasi, masuk ke tahap kognitif behavioral terapi. Terapi perubahan cara berpikir dia, mindset dia. Nah, ini baru bisa terbongkar ketika di tahap awal itu pasiennya trust. Jadi, pertama kali yang harus dibangun adalah kepercayaan dokter dan pasien. Dia yakin kita bisa mengobati. Kenapa pasiennya balik? Berarti sebenarnya sedikit banyaknya dia merasa yakin sama dokter Fitri. Buktinya dia masih balik. Ya iya, kan? dia balik dan dia cerita gitu, Bu. Wah, cerita, Dok, ini kan udah kemana-mana, saya jadi balik lagi, cerita lagi, kayak gitu. Tapi ya, kalau dia balik, beda dengan yang saya apa-apa. Karena waktu dia konsul ke dokter itu mungkin dia menambahkan lagi cerita yang lain yang tambahan sama dokter lain, nggak apa-apa. Nanti kita saat pasien sudah kembali ke kita, ingatkan lagi, oke, kalau ibu kembali ke saya, yuk kita buat kesepakatan. Kalau ibu atau bapak bolak pindah-pindah dokter, saya nggak bisa menjamin ini bisa segera dibantu karena berbeda dokter tentu berbeda pola pendekatannya. Kalau mau dengan saya, mulai sekarang apa yang kurang terasa, apa yang masih ditanyakan, ya ke saya nanyanya gitu. Sehingga saya tahu seperti apa perjalanan penyakit ibu gitu. Jadi ketika dia sudah percaya dan kemudian balik ke kita, ikat lagi, buat komitmen lagi. Saya baru bisa bantu ibu kalau ibu mengikuti sesuai dengan saran saya, sesuai dengan terapi yang saya berikan, sesuai dengan arahan saya. Karena saya harus follow up terus. Kalau masalah psikologis kan beda dengan nanganin demam. Pasien demam dikasih obat demam hilang ya dia nggak kontak kita nggak masalah. Tapi kalau pasien cemas sekali dikasih alprazolam kemudian hilang, muter kemana-mana datang ke kita kadang sudah obatnya sudah 3-4 macam kan. Sudah butuh lagi pendekatan yang lebih panjang, itu harus disepakati dulu pasiennya. Enggak, kita tuntas dengan saya gitu. Ya. Jadi heran kalau psikosomatik memang dokter. Iya, baik, Dok. Shopping dokter tambah lagi sama dukun, tambah lagi sama bekam, macam-macam gitu. Ya kan? Dan di bidang psikosomatis itu nanti akan saya sampaikan juga di minggu depan tentang integratif medicine. Di dunia sekarang penanganan itu udah gabung Eastern dan Western. Nah, kalau Western medicine itu alprazolam tuh dari barat. Obat-obat itu dari kedokteran barat, tapi Eastern, kedokteran timur, sekarang udah masuk lagi. Misalnya kalau di Korea tuh Kampo Medicine. Kalau di kita jamu misalnya. Sayangnya di negara kita riset tentang jamu kan belum banyak. Kalau di Korea, Jepang, Cina, itu obat-obat herbal ya, itu udah dipakai untuk penanganan psikosomatik melalui riset tapi pastinya. Ya. Jadi artinya integratif medicine dibutuhkan dalam penanganan psikosomatik. Heran lah gitu. Dokter Fitri yang penting bantu, ikat, bilang ini komitmen dulu di tangan. Kalau pindah-pindah saya nggak bisa kontrol. Ya. Baik, Dokter Adina. Ya, tahap kedua kita masuk
perubahan pola pikir. Iya, mudah-mudahan sukses ya dok. Silakan konsul lagi nanti. Iya baik, terima kasih japri banyak ya, dok. kalau masih Terima kasih butuh. ilmunya. Ya, Assalamualaikum. ya sama-sama. Iya. Waalaikumsalam. Senang ya, ada Pekanbaru pun berhadir di sini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Iya dok, senang banget dok. Oke, kita usahakan tiap minggu insya Allah, Kamis malam. Kayaknya chat juga ada nih pertanyaan ya, Dokter Rizka. Bu, kita ke chat dulu, Bu. Ya. Oh, ini ada pertanyaan dari gimana cara menyikapi gangguan psikosomatis dengan terapi pada diri sendiri. Bagaimana cara mengenal sesuatu merupakan suatu gejala dari psikosomatis, Bu? Oke. Baik, tadi sudah saya sampaikan khasnya psikosomatik itu apa ya, kriteria positifnya tolong dilihat lagi, nanti bisa kita akan posting di YouTube kita ya, nanti bisa dibaca lagi, diulang-ulang. Jadi gangguan psikosomatik itu setiap mengalami masalah, timbul stres, pertama kali ketemu masalah ada stres, kemudian ada gangguan ke fisik, telaah dulu apakah sudah psikosomatik atau belum ya. Stres akut di mana pada orang yang belum ada mengalami masalah, kemudian tiba-tiba dia ada masalah karena ada stres psikososial yang baru, jangan dinyatakan psikosomatik dulu sebelum kita pastikan bukan sekarang muncul lagi mungkin dalam psikosomatik, tapi bisa saja dulu belum ada, baru sekarang itu mungkin karena masalah akut saja yang bisa kemudian kembali pada kondisi normal. Nah, kalau misalnya bagaimana cara mengenal, yang pertama itu yang saya bilang bahwa keluhannya itu pindah-pindah. Yang kedua, selalu keluhan itu dipicu oleh stresor psikososial. Ada sesuatu yang dipikirkan, muncul dia keluhannya. Walaupun nanti sebenarnya ada juga masanya tanpa ada masalah muncul sendiri. Nah, ini pada pasien-pasien yang memang sudah mengalami gangguan psikosomatik yang cukup lama. Nah, bagaimana untuk terapi pada diri sendiri? Sering saya menemukan gangguan psikosomatik itu muncul ketika kita tidak mau mengungkapkan lah yang kita hadapi. Saya sering mengungkapkan seperti misalnya pada botol ini ya. Jadi ketika kita menghadapi masalah pada masa lalu, mungkin masa kecil ada suatu kondisi yang buat kita tidak nyaman, kita nggak berani mengungkapkan, walaupun masalah itu selesai, sebenarnya dia sudah bersarang dalam lubuk hati kita yang paling dalam. Ketika kita remaja atau waktu pendidikan, ada hal yang buat kita tertekan, dia nambah lagi di sini, penuh. Akhirnya ketika ada setiap masalah yang tidak kita tuntaskan, walaupun masalah itu selesai begitu saja, gelas hati kita ini penuh. Nah, saat ada satu ketakutan, misalnya terhadap COVID misalnya, ada kecemasan masuk ke dalam pikiran kita yang sudah penuh tadi, dia akan melimpah, muncul dalam bentuk gangguan psikosomatis. Jadi treatment pertamanya apa dong kalau gitu? Setelah selesai pemberian obat, pasiennya tenang, atau kita sendiri yang mengalami, gimana caranya supaya tidak kena gangguan psikosomatis? Buang. Kalau bahasa gaulnya sih curhat. Tulis kertas kalau tidak ingin orang lain baca. Ketik di laptop kemudian tidak disimpan supaya nggak dibaca orang lain. Tapi setidak-tidaknya yang beban penuh di sini dibuang satu sedikit-sedikit. Jujur mengakui ada problem yang berat, tidak mau ngomong sama orang, tidak apa-apa. Tulis di kertas, curhat seperti diari. Buang, setelah itu sobek-sobek. Itu dulu untuk diri sendiri ya. Kalau makanya tahap pertama saya ke pasien biasanya begitu saya kasihkan obat untuk memberikan dia rasa tenang atau memberikan semangat kalau dia depresi, saya sarankan ventilasi dengan cara menulis di kertas atau ketik di laptop. Setiap ada masalah kehidupan sekarang, marah, kesal dengan seseorang atau apa, buang di kertas, walaupun di kertas itu tanda serunya 10, tembus 3 lapis kertas, itu yang rusak kan kertasnya doang. Bukan hati kita dan bukan orang lain. Bayangkan kalau kita ngomong pada orang lain dengan kata-kata seperti itu, kita akan menambah masalah baru. Seringnya kita terjebak di situ. Jadi terapi pada diri sendiri itu pertama kali adalah membongkar emosi negatif yang ada. Membongkar pengalaman negatif yang ada. Bongkar. Berani untuk mengeluarkan itu. Ini yang diajarkan ke pasien. Kalau diri kita sendiri juga seperti itu, ya buang dulu. Walaupun akhirnya tidak ada tata laksana atau tidak ada jalan keluar dari masalah kita, setidak-tidaknya ketika kita berani jujur mengatakan saya ada masalah yang harus saya keluarkan, bisa mengurangi keluhan sampai 50%. Kita minimal sudah tenang. Jadi 1-2 bulan itu yang saya lakukan pada pasien saya, bagaimana dia sangat percaya dan kemudian bercerita apa yang dialaminya dalam kehidupan. Walaupun saya nggak punya jalan keluarnya. Itu satu kunci, dokter tidak boleh sampai terlibat embedded. Contoh,
dia punya masalah dengan suaminya, dia tidak suka dengan perilaku suaminya, lalu kita ikut intervensi ke suaminya, saya sarankan jangan itu terjadi. Kita tidak perlu intervensi ke suaminya, yang perlu itu adalah penguatan pasiennya. Bagaimana dia bisa belajar sabar dan menerima, inilah karakter suami saya, inilah pola anak saya, inilah karakter orang terdekat saya. Bukan orang itu yang kita ajak mengerti bahwa pasien ini psikosomatik. Tolong dijaga perasaannya. Saya mungkin menjawab juga tadi masalah keluarga yang tanya ya, bagaimana dukungan dari keluarga tadi belum terjawab. Ya, dukungan dari keluarga mungkin cukup memahami, oke, ini keluarga Anda mengalami gangguan psikosomatik, mohon dimengerti sampai di situ, tapi jangan dipaksakan. Pasien psikosomatik ini jadi dijaga hatinya, nggak perlu. Yang perlu dilatih adalah bagaimana dia bisa merubah dirinya untuk tahan terhadap masalah yang dihadapi. Gitu. Jadi ventilasi saya sarankan tuh tahap pertama yang dilakukan. Dan bagaimana mengenalinya saya sudah terangkan tadi ya. Jadi intinya kalau keluhan itu tidak sesuai dengan apa yang ditemukan di fisiknya, curigalah psikosomatik. Kalau pindah-pindah keluhannya tuh sebentar, curigalah. Kalau ada pemicunya itu adalah masalah stresor psikososial, curigalah ini adalah gangguan psikosomatik. Mudah-mudahan bisa menjawab ya untuk Bapak Ramadhani ya Pak, Bapak Ramadhani ya Bapak tuh Ibu nih ya. Oke. Baik, Bu. Ada lagi? Ada lagi dari Dok Dedi Nasution. Ya. Dok, izin bertanya, psikosomatis untuk dokter umum sampai di mana ya, Dok? Dokter Dedi ini mempunyai pasien yang datang dengan kecemasan terhadap COVID secara berlebihan, Bu. Disertai dengan dispepsia dan nyeri suprapubik. Setelah diedukasi dan tata laksana simptomatis, namun belum membaik gitu, Bu. Ya. Coba lanjutkan dengan ventilasi tadi, itu masih bisa kita lakukan kalau dokter umum ya, membuat hubungan yang baik dengan pasien sehingga dia bisa cerita mengeluarkan emosi negatifnya. Kalau itu sudah bisa meredakan keluhannya dilanjutkan. Tapi kalau belum, hati-hati kadang-kadang memang pada kondisi yang sudah berlangsung lama memang butuh kita rujuk ya untuk membongkar yang lebih dalam lagi. Satu lagi, pasien kita kadang-kadang gini nih, dia butuh bukti. Nah, ini ya, dia mengeluh dispepsi, nyeri suprapubik, butuh bukti, endoskopi dulu, baru dia percaya kalau dia tidak apa-apa. Atau diperiksa dulu kandung kemihnya, baru dia yakin dia tidak apa-apa. Nah, ada yang namanya biofeedback atau reassurance ya. Kita boleh mengirim pasien untuk melakukan pemeriksaan penunjang yang dibutuhkan dengan maksud pertama untuk diagnosis, memastikan ini keluhan apakah sebanding atau tidak dengan temuan fisik kelainannya. Yang kedua, untuk meyakinkan pasien nanti begitu ternyata hasil pemeriksaan lambungnya normal-normal saja, kita akan bilang bahwa pemeriksaan ini adalah pemeriksaan yang definitif untuk menyatakan ada kelainan di lambung atau tidak, dan ternyata ini normal, berarti ini karena faktor stresornya. Ayo kita kendalikan masalah emosinya gitu. Jadi pasien harus kita yakinkan dia percaya dengan hasil pemeriksaan canggih ini. Karena ada juga pasien yang kemudian sudah sampai pemeriksaan yang lebih canggih masih nggak percaya. Itu mungkin tidak perlu rujuk ke psikiater atau psikolog untuk merubah mindset ya. Tapi kalau dia setelah kita yakinkan dengan cara itu dia tenang, nah itu bisa dilanjutkan di pelayanan di FKTP ya, di dokter umum ya. Jadi kadang-kadang pasien butuh pembuktian, itu kuncinya. Yang itulah namanya pasien psikosomatik ya. Mereka menggunakan berbagai hal untuk membuktikan saya baik-baik saja. Kalau enggak dia akan bolak-balik ke situ lagi pikirannya. Ya, mudah-mudahan bisa menjawab ya. Oke, ada lagi? Terima kasih Bu. Ada lagi ya. Bu. Ini hampir mirip pertanyaannya Bu dari Dokter Pratika. Izin bertanya Bu, saya dinas di puskesmas menjumpai beberapa pasien yang mengarah ke psikosomatis. Nah, pendekatan yang tepat untuk menyampaikan penyakit psikosomatis pada masyarakat awam yang pendidikannya masih kurang Bu, dan pada pasien yang cenderung denial terhadap jadi kunci pertama memang komunikasi efektif ya. Jadi saya juga sering masih materi tentang komunikasi efektif. Nanti mungkin sekali waktu kita juga bikin kuliah komunikasi efektif ya. Pertama kali itu memang
mampu kita harusnya dokter meyakini pasien bahwa dia sudah datang pada orang yang tepat untuk menyelesaikan masalahnya. Dan kita mengenalkan bahwa tidak selalu penyakit itu, keluhan itu adalah suatu penyakit organik. Bahwa keluhan itu bisa saja menyerupai penyakit organik, tapi sebenarnya secara organik tidak ada masalah yang dinamakan gangguan psikosomatis. Jadi pakailah bahasa yang sesuai, bahasa awam. Kita harus setara ya, apa yang kita sampaikan itu setara dengan pengetahuan pasien. Ya, jadi memang tidak gampang ya bicara dengan awam ini, tapi disitulah kemampuan pendidikan kita dulu di kedokteran diajarkan untuk komunikasi itu salah satunya adalah bagaimana kita bisa menyampaikan sesuatu dengan bahasa yang dipahami oleh pasien. Ya, itu dulu. Terus untuk yang denial, jadi memang beberapa sikap ya pasien kita yang denial itu cenderung memegang prinsip setiap sakit itu pasti ada kelainan. Dia menolak dengan masalah psikosomatis. Ada lagi yang mengatakan bahwa karena mereka menganggap yang psikosomatik itu adalah gangguan jiwa. Jadi memberikan pemahaman seperti apa psikosomatik kita buka dari situ dulu. Setelah kita menerangkan sesuatu ke pasien, yang penting itu tarik lagi pertanyaan, tanya lagi, dia sudah paham nggak dengan apa yang kita sampaikan? Jadi harus komunikasi dua arah. Kadang kita sudah bicara kemana-mana, ternyata pasiennya belum paham gitu. Nah, jadi memang harus betah ya, memang harus betah. Mudah-mudahan dengan itu pasiennya akhirnya mengerti dan kemudian dia mencoba merubah. Nah, jadi seperti saya sampaikan tahap pertama itu komunikasi yang terbuka dulu dengan pasien, dia percaya sama kita, kemudian dia cerita stresor yang dialaminya, tangkap di situ stresor mana yang prioritas yang harus kita selesaikan, ini masuk kepada pengobatan tahap 2 ya. Kita membantu menuntaskan bagaimana pasien ini akhirnya bisa menerima apa yang dia hadapi. Ini akan saya kasih nanti minggu depan ya, ada beberapa teknik bagaimana kita akhirnya bisa membantu pasien untuk untuk atasi dulu simptomnya, kemudian sampaikan bahwa kali kunjungan ke kita nanti denialnya bisa hilang setelah dia merasakan manfaat treatment kita. Oke. Terima kasih Bu. Kita lanjut ke Dr. Rizka. Ya. Ya. Halo Bu. Pertanyaan selanjutnya. Banyak nih pertanyaannya. Iya Bu, tambah banyak Bu. Yang selanjutnya dari Dr. Yulvita Bu, tapi ini sepertinya sama dengan pertanyaan sebelumnya. Ya. Di puskesmas itu jika ada pasien psikosomatis yang datang, bagaimana cara mendekati dan menggali keluhan yang dirasakan? Mungkin ini sudah dijawab juga sebelumnya. Iya. Kuncinya jangan langsung menanya, Ibu lagi stres ya, masalahnya apa sih? Jangan begitu ya. Ada teknik juga kayaknya, nanti saya sampaikan lagi. Mudah-mudahan. Ya, lanjut ya. Lanjut Bu, selanjutnya dari Dr. Helvi. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Bagi pasien-pasien yang sudah diterapi dengan alprazolam, tetapi ada kendala stok obat di puskesmas yang kosong, apakah bisa diganti dengan terapi yang lain, Bu? Ya, jadi ini memang problem ya, alprazolam kadang-kadang karena pemakaiannya tadi ada yang belum pas itu, ya ibaratnya bahasanya seperti kacang goreng sempat ya, dikit-dikit cemas kasih alprazolam, jadi kadang nggak pas, makanya sekarang saya pesan pilih betul serangan panik yang cocok baru pakai alprazolam. Nah, jelas tidak akan bisa digantikan dengan yang lain sebenarnya golongan benzodiazepin yang lain. Jadi artinya ketika kosong itu coba telaah pasien mengatasi serangan paniknya dengan baik atau tidak. Kalau memang masih serangan panik ya memang sulit ya. Mungkin kita harus kombinasi ya. Misalnya menggunakan apa yang ada di puskesmas. Mungkin diazepam dengan clobazam bisa dikombinasi, bisa double ya, atau clobazam dosisnya agak dinaikkan kalau ada. Saya biasanya kadang mengkombinasi juga karena cenderung kadang-kadang juga gangguan tidur juga. Clobazamnya saya kombinasi dengan anti insomnia ya. Kalau ada kadang-kadang stok kosong itu kesempatan kita untuk mengurangi dosis alprazolam. Jadi alprazolamnya dijarakkan atau dikurangi dosisnya lalu ditambah dengan kalau nggak ya clobazam ya, benzodiazepin yang lain. Tapi mungkin di puskesmas adanya diazepam ya. Iya Bu.
Diazepam justru sebenarnya efek apanya lebih berat ya, efek terputus obatnya lebih berat sebenarnya. Tapi ya asal kalau pemakaiannya bisa dipantau dengan baik ya mungkin cukup membantu. Cuman yang menggantikan rasanya memang belum ada sampai sekarang ya. Makanya jangan rutin ngasih kalau nggak perlu. Oke, ini ada pertanyaan dari Mutia Ayu ya, Dr. Mutia Ayu ya. Oke, saya baca aja ya karena iya, masih alprazolam. Memang sebenarnya sekarang makanya sejak pemakaian alprazolam terlalu tinggi, itu sudah ada restriksi, hanya dibolehkan secara resmi itu oleh dokter psikiater atau konsultan psikosomatis ya. Ya, tapi itu tadi pasien kita beli kadang-kadang bisa ya beli sendiri di mana saya nggak ngerti juga, gampang masih bisa sekarang, tapi ya itulah menyebabkan susahnya kita menata laksana jadinya. Sebenarnya kan memang sudah khusus ya. Sudah khusus dokter psikiater dan psikosomatik ya. Karena tadi itu mungkin karena pemakaian yang sangat tinggi. Jadi dari data bidang farmasi kalau saya nggak salah 2 tahun yang lalu itu sudah dipublish pemakaian alprazolam itu sangat tinggi dan itu banyak yang tidak dapat. Efeknya ya ketergantungan tadi karena makanya juga nggak pas. Oke, Dr. Rizka, kita lanjut. Masih ada satu pertanyaan lagi, Bu. Ini Dr. Fahwan Azumi ya. Iya. Mohon izin bertanya, Bu. Iya. Pilihan untuk gangguan cemas yang lain, kalau alprazolam untuk serangan panik, kalau kecemasan umum kita bisa pakai golongan benzodiazepin yang lain seperti clobazam tadi ya. Kemudian untuk PTSD, psikosi dan penelitian itu namanya adalah SSRI. Karena itu adalah obat yang bekerja bisa dual fungsi ya, depresi dan antidepresan dan anti-ansietas. 3 gangguan cemas lain itu memang berpotensi disertai dengan depresi. Jadi bisa sekaligus kedua-duanya diberikan, mengatasi kedua hal tersebut ya. Fobia, obsesi, PTSD itu cenderung gampang mengalami depresi ya. Jadi mudah sudah bisa jawab ya. Oke, ada yang raise hand mungkin? Cukup? Kita tinggal berapa menit ya? Sekitar 20 menit lagi ya. Kita selesai jam 10 ya. Iya, Bu. Masih ada? Oh, ini ada, Bu. Ada, Bu, dari Dr. Rahmi Nurdin, Bu. Ya, kepada Dr. Rahmi, dipersilakan. Baik, terima kasih Dr. Rizka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Waalaikumsalam. Ibu, izinkan kami bertanya Bu. Jadi kan Bu, untuk mendiagnosis gangguan psikosomatis ini kan kita ada wawancara Bu. Nah di wawancara itu kan kita biasanya suka menggali nanti faktor-faktor presipitasi, predisposisi, agravasi Bu. Jadi seberapa penting sih Bu faktor ini kita gali untuk mendiagnosis gangguan psikosomatis, karena beberapa pasien kita temui mah udah digali tidak ketemu satupun yang mungkin jadi pencetusnya gitu Bu. Pasien tetap mengelak atau memang tidak ada sama sekali Bu. Dan pasiennya biasanya sudah ke beberapa dokter, sudah periksa ini, periksa itu, dan hasilnya semua normal Bu. Tapi dia tidak punya faktor pencetus. Jadi apakah memang harus ada atau bagaimana Bu? Terima kasih. Membingungkan. Ya, membingungkan Bu. Membingungkan ya? Iya Bu. Ini pasiennya GAD ya? GAD atau serangan panik? Panik Bu. Yang contoh Dr. Rahmi ini? Pasiennya gangguan panik Bu. Jadi pasien itu merasa cekik, merasa nyeri, merasa berdebar-debar, gemetaran, udah tiroidnya normal, ke dokter gigi normal, ke dokter THT normal, udah ke bedah onkologi normal semua Ibu. Tapi dia udah 2 tahun merasakan Bu, tapi tidak ada satupun faktor. Jadi berat. Kepiawaian kita dalam menggali faktor itu dimulai dari mencari faktor presipitasi. Mereka mengaku 2 tahun sudah mengalami masalah ini. Di-recall lagi, 2 tahun yang lalu itu ada peristiwa apa? Apa kejadian yang membuat dia mengalami masalah? Jadi kadang tidak masalah psikologis, tapi misalnya gini, saya punya kasus pasiennya dispepsia, terus udah sakit dari beberapa bulan yang lalu gitu ya. Apa yang terjadi waktu itu? Dia waktu itu makan sesuatu yang tidak biasa, yang
kemudian menimbulkan masalah di lambungnya. Penyebabnya bukan psikologis kan? Penyebabnya adalah makanan yang dimakan itu dia cocok dengan lambungnya dan kemudian dia mengalami dispepsia akut dan harus ke rumah sakit. Traumatiknya adalah, nah jadi pemicunya makanan, salah pola makan dan sebagainya, mungkin bukan, jadi faktor pencetus jangan dianggap selalu masalah psikologis, dicari-cari masalah psikologisnya dia nggak ingat lagi kan 2 tahun yang lalu itu, tapi bisa saja karena dia salah makan perutnya sakit dan dia lari ke UGD dan suasana waktu itu yang membuat dia merasa stres akut waktu itu. Nah kemudian penyakitnya berketerusan, ya kan? Atau bisa juga mindset dia bilang bahwa mulai hari ini masalah lambung saya nggak beres nih. Dan apalagi kalau misalnya dokternya bilang, Bu, Adik mulai sekarang nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, nggak boleh makan itu, nggak boleh makan itu. Jadi pasiennya mulai merangkai pikirannya, aduh saya ngapain lagi nih setelah ini. Akhirnya setelah dia mulai sakit itu, sampai kemudian dia ketemu kita, mindsetnya dia adalah dia merasa dia sudah sakit berat. Dia nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh itu, gitu loh. Iatrogenik di situ taunya bukan salah psikologis, tapi problem yang lain gitu. Jadi menggali faktor presipitasi dulu kuncinya. Nah setelah presipitasi ketemu, tanya dalam 2 tahun terakhir, selama 2 tahun ini yang jadi pikiran apa? Penyakit saya, Dok. Sering itu penyakit yang dialaminya, yang kadang-kadang buat dia bingung, nggak hilang-hilang, menjadi faktor agravasi. Nah, kemudian bagaimana ke belakangnya? Nah, setelah beberapa kali bicara, kita bisa gali. Di rumah, waktu kecil, punya traumatik nggak? Di masa remaja ada hal yang buat nggak nyaman nggak? Nah, biasanya ada hal-hal yang simple, yang kemudian jadi beban walaupun kecil. Misal ya, dia jadi anak paling kecilnya selalu kena suruh, dia paling kecil ini dia merasa tidak seperti kakak-kakaknya. Kadang hal sederhana yang secara logika awam kita udah biasa terjadi. Gitu. Tapi dia menangkapnya mungkin dia tidak mendapatkan apa yang seharusnya dia peroleh sebagai anak misalnya. Nah, itu bisa menjadi faktor predisposisi. Urutan dalam keluarga juga bisa jadi faktor predisposisi. Dia anak paling tua, ayahnya mungkin meninggal dia masih kecil, sehingga beberapa beban yang belum dia tanggung menjadi urusan dia gitu. Jadi kematian orang tua waktu kecil atau terpisah dari orang tua di waktu kecil, dibesarkan di keluarga om misalnya tantenya, biasanya terbongkar itu, tapi jangan langsung ke masa lalu dulu. Tahap pertama tuh makanya saya bilang tadi, bongkar dulu faktor presipitasi, kemudian gali agravasi, baru tarik ke belakang. Nah, baru nanti di laporan kita, baru kita bisa urut waktunya ya. Saya kadang menemukan ternyata dia sudah, misalnya contohnya pasiennya sukses sekarang, ternyata masa lalunya waktu kecil dia dititip di pamannya dan dia bekerja di rumah pamannya itu seperti bukan paman, anak paman lah, bukan ponakan, sering harus ngerjain hal-hal rumah tangga yang kadang-kadang tertekan. Bang saya itu. Akhirnya pas kunjungan kedua akhirnya bau tuh. Jadi jangan kejar faktor predisposisi itu di pertemuan pertama. Berhasil mencari faktor presipitasi di pertemuan pertama itu sudah cukup. Ya, gitu Dokter Rahmi. Makanya komitmen di awal ke pasien, mau nggak ini kontrolnya rutin dulu. Saya tidak bisa selesaikan masalah psikosomatisnya kalau hanya sekali 2 kali pertemuan, karena ini butuh waktu. Yang dirubah adalah bagaimana kita beradaptasi dengan masalah, menghadapi masalah. Ya, bukan sekedar mengurangi keluhan. Ya, komitmen di awalnya seperti itu. Gitu. Oke, Dokter Rami. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, cukup. Ya. Ya. Baik. Silakan, masih ada? Bu. Iya. Satu pertanyaan, Bu. Oh, ya. Dari Dr. Ramadhani. Ibu, bagaimana cara mengatasi dan pendekatan tata psikosomatik ataupun kecemasan pada lansia, Bu? Dan setelah pendekatan bisa terbuka, tetap mengelak dan menolak serta tidak menerima keadaannya, Bu. Oke, pada lansia ya. Pak, di pertama saya apanya yang ditanyakan agak terputus, kurang jelas tadi, maaf. Iya, Bu. Gimana cara ini? Mengatasi dan sananya, Bu. Dari gangguan psikosomatis atau cara mengatasi dan Bu. Pendekatan tata laksana psikosomatis dan kecemasan.
Jadi pasiennya usia lanjut dengan kecemasan ya? Iya, Bu. Iya ya. Pada usia lanjut, ya lansia itu memang agak unik ya. Jadi biasanya ada, kalau pada usia lanjut itu ada rasa apa ya, kurang mendapat perhatian ya, rasa kecemasan menghadapi kesendirian di hari tua. Nah seperti itu pada lansia, apalagi kalau punya penyakit komorbid yang cukup berat. Jadi bagaimana cara mendekatinya? Nah pertamanya tentu yang kita lakukan adalah menyamakan diri kita dengan keluhan dia. Jadi seorang dokter yang bisa mengatasi masalah di lansia itu harus memahami sebenarnya yang dikhawatirkan dan dicemaskan oleh pasien ini apa. Jadi kita baru bisa menata laksana sesuai dengan apa yang diinginkannya. Nah, banyak faktor yang membuat usia lanjut itu mengalami gangguan emosional ya, bisa karena memang pengalaman hidupnya di masa lalunya, jadi kita tetap harus membongkar itu. Tapi kadang sebenarnya hanya cukup dengan menyediakan waktu untuk mendengarkan dia bercerita, itu dulu sebenarnya pendekatan awalnya. Kurangi dulu memberikan pendapat atau pemahaman yang berat ya, bongkar dulu apa sih sebenarnya yang dia inginkan, apa yang dia harapkan. Nah, pada usia lanjut itu seringnya terjadi karena dia ketika dia ingin bertemu dengan keluarganya, tapi keluarganya tidak mengabulkan itu, atau dia takut mengganggu keluarganya. Jadi misalnya sering saya temukan begini nih, saya nggak bisa kontrol. Kenapa Ibu nggak bisa kontrol? Karena anak saya sibuk, nanti dia nggak bisa antar saya. Ibu sudah ngomong, udah minta diantar, enggak dok, tapi saya tahu dia sibuk. Nah, jadi orang tua ini cenderung merasa kalau dia yang mengganggu atau minta pada keluarganya, nanti keluarganya nggak bisa. Jadi biarlah dia tahan saja sakitnya. Nah, ini yang kemudian membuat akhirnya pasiennya merasa gelisah, cemas, karena dia merasa sakit tapi tidak ada yang bisa mengantar. Padahal kalau misalnya dia ngomong, anaknya ada nih yang bisa ngantar. Nah, jadi kecenderungan orang tua merasa takut merepotkan anaknya itu harus kita tangkap di situ. Nah, kemudian saya sering sampaikan juga pada orang yang para lansia ini, saya bilang, Ibu, Bapak, berbahagialah bisa menjadi ladang amal buat anak. Jadi ada rasa tidak berguna ini kadang-kadang sudah tua, dan nggak bisa lagi bermanfaat berkeluarga ya. Makanya wajar anak sekarang sibuk dengan kesibukannya dengan ayah ibunya, misalnya seperti itu. Maka kita harus buat bahwa walaupun dia sudah berusia lanjut, ibu sebenarnya masih bermanfaat buat anak-anak, yaitu jadi ladang amal. Jadi ingatkan anak-anak untuk bisa beramal bakti sama ibu, sama bapak. Jadi ketika dia merasa dia masih berguna, disitulah hilang rasa ketidaknyamanannya. Ketidaknyamanan ini yang menimbulkan cemas. Karena kalau sudah tua, kalau saya ada apa-apa di rumah nanti siapa yang bantuin, kalau saya ini siapa yang nolongin. Kan sudah ada banyak keterbatasan fisik ya, untuk mengambil obat kadang lupa, dan sebagainya. Nah, jadi selain dari kepada pendekatan pada keluarga untuk bisa mengerti pada kondisi orang tua yang harus didampingi ini, yang pasien ini juga diingatkan ibu dan sama bapak bersyukur karena masih bisa jadi ladang amal. Begitu anak diingatkan, insya Allah anaknya bisa nih nganter. Apalagi kalau bisa kita ngomong sama anaknya berduaan sama mereka di depan ibunya. Iya kan Pak, kalau bisa, kalau Bapak tahu mau kan ngantar ibu nih, namanya, ya mau dong. Yang namanya orang tua pasti saya tinggalkan pekerjaan saya supaya ibu saya sebat. Nah ini yang sering dirasakan oleh para orang tua ini itu. Nah, jadi pendekatannya seperti itu. Jadi apakah bagaimana dengan terapi atau obat-obat yang lain, silahkan diberikan. Saya sangat menyarankan tolong perhatikan penyakit komorbid yang ada. Ya, penggunaan obat sangat dipengaruhi oleh obat yang ada sama yang dipakai penyakit komorbid pada pasien usia lansia ini. Tapi yang penting sebenarnya pendekatan tadi itu. Gimana dia berani mengganggu anaknya untuk minta. Kalau ada keluhan, dia merasa diperhatikan atau dia merasa masih berguna. Ya, saya rasa itu apa tercapai kira-kira jawabannya atau ada yang kurang? Saya karena tadi menangkap pertanyaannya kurang pas karena terputus-putus. Sepertinya sudah sangat jelas, Bu. Sudah tersampaikan, Bu. Ya, alhamdulillah kalau itu ya. Oke.
Masih adakah atau? Sepertinya sudah habis, Bu. Ya, sip. Kalau sudah mungkin sedikit closing statement ya sebelum kita foto bareng ini, mungkin Bapak Ibu teman-teman yang belum buka videonya, boleh dibuka videonya biar kita foto bareng. Ini udah ya. Nanti Dr. Upi bantu ya. Saya mungkin sedikit closing statement untuk disampaikan pada kita semua. Masalah gangguan psikosomatis itu sebenarnya tidak ranahnya dokter spesialis konsultan saja, tapi bahkan ya keluarga pun bisa membantu pendekatan psikosomatis. Keluarga yang non dokter pun sebenarnya bisa membantu memberikan pendekatan psikosomatis pada pasien-pasien yang mengalami kecemasan atau depresi. Yang penting kenali dulu apakah memang ada gangguan di sana, dan jangan takut untuk berkonsultasi karena tidak. Gangguan psikosomatis bukan gangguan jiwa seperti gangguan maaf dan tanda kutip gila ya, bukan skizo gitu ya. Itu rata-rata karena kegagalan adaptasi saja yang mungkin perlu dibongkar sedikit untuk membuat pasiennya akhirnya mengerti bahwa saya harus ada yang saya koreksi dalam pola pikir saya. Nah, kita harus bantu ini. Siapapun bisa bantu mengenalinya, dan kemudian konsultasi di dokter umum dan sebagainya itu bisa saja, enggak masalah ya. Bahkan keluarga terdekat adalah orang-orang yang bisa kita minta bantuannya untuk membantu pasien ini. Yang dibutuhkan oleh pasien psikosomatik adalah bahwa keluarga paham, beneran loh saya sakit. Problemnya sering kadang-kadang keluarga mengatakan, dokter kan bilang Anda tidak punya kelainan, kamu kan tidak punya kelainan sama sekali, kamu aja yang lebay. Nah, ini perkataan seperti ini justru akan menekan pasien. Jadi memang ada Bapak Ibu penyakit fungsional itu memang ada, gangguan psikosomatis, gangguan masalah yang mengganggu memang ada. Kita nanti menghindari jangan sampai berkelanjutan sehingga menjadi gangguan jiwa yang lebih berat. WHO mengatakan tahun 2020 ini adalah depresi merupakan penyakit ketiga terbanyak di dunia, gitu ya Dr. Fahwan ya. Ternyata mungkin karena COVID yang timbul depresi COVID pandemi ini yang malah ternyata memicu. Itu saya baca tahun 2019 kemarin gitu, bahwa prediksi WHO tahun 2020 itu depresi penyakit ketiga terbanyak di dunia. Ya, penyakit pertamanya adalah keganasan ya, onkologi dan koroner kalau saya nggak salah. Yang kedua jantung. Yang ketiganya adalah depresi. Nah, pendekatan biopsikososiokultural dan religi. Nah, kita tambah satu lagi ya, Prof. Mungkin di depan religinya barangkali ya. Pendekatan agama menjadi salah satu yang bisa kita kuatkan pada pasien. Bagaimana dia merasa sangat dekat dengan Allah, bagaimana dia merasa yakin bahwa apa yang terjadi dalam dirinya, perjalanan hidupnya adalah takdir, dan bagaimana dia bisa ketika dia melakukan sesuatu yang buruk di masa lalunya, dia bisa memperbaiki diri dengan taubat. Jadi pendekatan agama menjadi kunci yang bisa membuat orang sukses lepas dari psikosomatik. Pemberian obat psikosomatik harus berdasarkan diagnosis yang pas. Hati-hati menggunakan obat, terutama alprazolam, karena itu masih saat ini satu-satunya obat yang dipercaya bisa mengatasi serangan panik, ya, serangan akutnya psikosomatis. Saat ini hiperventilasi sindrom adalah kasus yang sering berdampingan dengan ketakutan dengan COVID, dan kalau memang ada basicnya sindrom serangan panik, maka pilihannya alprazolam. Jadi kalau kita royal dalam memakai obat ini, maka pasien kita akan semakin lama pengobatannya. Di negara kita masih sulit mengontrol ketat pemakaian alprazolam, penjualan alprazolam. Ya, sudah banyak sekali pasien kita yang mengkonsumsi obat ini sehingga butuh memutusnya atau menghentikan terapinya butuh waktu yang lebih lama. Nah, bila setelah kesulitan, saya juga menghimbau nih para dokter untuk mau dikontak oleh pasiennya di luar jam praktek. Berikan batasan, kalau saya batasannya adalah saya tidak bisa mengangkat telepon, jadi silakan WA. Kalau saya balasnya terlambat, mohon dimaklumi, mungkin saya lagi rapat. Jadi kalau diterangkan begitu, pasiennya biasanya paham. Yang penting dia sudah tulis keluhannya, dan dia menulis keluhannya itu curhatnya akan berkurang keluhannya sekian persen, walaupun belum ada jawaban dari kita. Itulah uniknya pasien psikosomatik. Jadi jangan tutup keran konsultasi, bina hubungan yang baik antara dokter dan pasien, pahami bahwa ini adalah masalah psikis yang butuh waktu lama, maka komitmen di awal untuk mau berkonsultasi secara rutin adalah hal yang penting.
Dan jangan takut kalau seandainya nanti kita butuh, ternyata dalam telaah kita, ternyata ini sudah ada psikotiknya, ternyata ini butuh konsultasi psikolog lagi. Nah, artinya kolaborasi antara konsultan psikosomatik, antara psikiater dengan psikolog itu menjadi sangat penting. Ketika saya menemukan pasien, saya akan merujuk ke psikolog, merujuk ke untuk yang lebih intensif dan untuk pasien. Jadi target kita adalah bagaimana pasien itu akhirnya kemudian mampu mengolah pikirannya dan apapun stresor dalam kehidupannya setelah ini dia bisa atasi. Dan kemudian dia datang ke kita dalam kondisi ketika dia tidak mampu dan butuh diskusi lebih lanjut. Mudah-mudahan dari pengalaman saya, lebih kurang praktek psikosomatis sejak 2008 ya, saya mendapatkan fakta bahwa kalau pasien kita mampu sampai ke tahap perbaikan pola pikir, ternyata dia lahir sebagai karakter yang lebih baik dan itu menimbulkan semangat positif dan akhirnya dia lebih berkualitas dalam hidupnya. Mudah-mudahan kita semua bisa membantu dan saya jujur sangat berharap teman-teman semua berani mau melakukan pendekatan psikosomatik. Saya siap di WA konsultasi, nomor sudah ya. Belum tahu dibagi Rotaris, nomor saya 0812 6740 742. Cuma satu itu nomor sampai sekarang ya, ditempel juga di dinding rumah sakit Unan ya. Masyarakat tidak ada lagi tuh istilah sekarang dokter nggak bisa dihubungi, itu mestinya karena masyarakat kita sangat butuh dan salah satu yang bisa bantu adalah dokter. Selamat bertugas teman-teman semua, tetap semangat. Minggu depan kita ketemu lagi dengan tata laksana non farmakologi. Mudah-mudahan nanti akan review sedikit lagi apa kita bicarakan malam ini. Mudah-mudahan semuanya nanti akan bisa melakukan pendekatan psikosomatis sehingga pasien kita tertolong. Saya kembalikan pada Rizka. Terima kasih sekali lagi Prof. Safril yang masih ada sampai jam segini, luar biasa. Salut saya sama Prof. Mudah-mudahan saya bisa meniru nih semangat Prof dengan Dr. Wihardi. Ya, teman-teman semua, adik-adik masih banyak nih, alhamdulillah di atas 70-an. Terima kasih atas kebersamaan malam ini. Mudah-mudahan kita sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, kita foto dulu Bu. Ya, silakan. Kita foto dulu ya Bu, Prof, teman sejawat semua. Ini ada 4 halaman, kita mulai dari halaman pertama. Minta dibuka kameranya semua, saya hitung sampai 3 ya. Untuk halaman pertama, 3, 2, 1. Oke, kita lanjut ke halaman kedua. Minta buka kameranya semua. 3, 2, 1. Oke, untuk halaman ketiga. Halaman ketiga kayaknya banyak nggak buka kamera. Tidak apa-apa. Ada namanya. Sudah, Bu. Ya. Oke, silakan ditutup Dr. Rizka. Dr. Rizka masih ini mikrofonnya. Baik Bu, maaf Bu. Selanjutnya terima kasih kepada Ibu Dr. Arina yang sudah sangat banyak sekali memberikan kita ilmu pada malam ini dan kepada Prof. Syafril yang juga masih bertahan sampai jam 10 ini Prof. Terima kasih juga kepada semua partisipan yang sudah hadir pada malam ini. Kita tutup acara ini dan sampai jumpa untuk kuliah online psikosomatis pada minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, diingatkan besok sore dengan Instagram Live ya. Bincang-bincang santai ya, psikosomatik ya. Iya, kalau ada yang sempat buka IG jam 4 besok. Ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu, udah ya? Udah, Liv.
Terima kasih semua. Assalamualaikum. Upi. Sampai ketemu besok, minggu besok, As. Insya Allah. Ada Rozi juga, Upi. Ada ya, ya. Minta Rozi bertanya minggu besok, Le. Happy, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Najis Kak Upi ya? Lebih apa ya sekarang enggak? Kak, kasih Kak. Oke, dah Kak. Kak, live ya Kak. Lanjut. Ya Kak, Waalaikum. Yo, host terakhir keluar. Keluar lalu. Dah kami. Bye. Baik Bobo. Dah. Bang Aan, makasih Bang. Sama-sama. Kak Yopi. Sarin. Ah, nih ada adiknya nih. Nih namanya Sarin. Sarin kenalan sama tante ini. Yuk lah. Mama. Tete. Sarin ini lucu kali. Dia suka. Geser sana. Mama, itu mau pakai putih. Oke.